Pemurnian Ki terkuat, episode 211-220. Bab 211, niat membunuh yang tidak bisa dijelaskan. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Saya tidak punya uang, jadi saya tidak bisa membelinya. Fang Yu berkata dengan tangannya. Kenapa kamu tidak pergi berbelanja tanpa uang, lupakan saja, aku harus makan nanti. Ngomong-ngomong, silakan makan. Kata gadis kecil itu tanpa daya. Adik perempuan, kenapa kamu datang ke sini? Saat ini, 3 sosok muncul di jalan, 2 pria dan 1 wanita, berjalan menuju gadis kecil itu. Kakak dan adik senior, saya menangkap wanita tua hantu kultivator jahat. Kata gadis kecil itu kegirangan sambil mengangkat dadanya untuk meminta pujian. Nenek hantu, saat ketiganya mendengar nama ini, wajah mereka sedikit berubah. Ini adalah seorang kultivator jahat yang telah ditawarkan oleh Asosiasi Seni Bela Diri Wenan. Dikatakan bahwa dia telah menguasai ilusi yang tidak dapat diprediksi, yang cukup berbahaya. Sister Linger, apakah kamu tidak terluka? Wanita muda di antara ketiganya bertanya dengan prihatin. Kakak senior Ruolan, aku baik-baik saja, iblis ajaib tua ini sebenarnya tidak sekuat itu, dan bukan lawanku sama sekali. Linger mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh kemenangan. Tidak apa-apa, jangan lari tiba-tiba seperti ini di masa depan. Jika Tuan tahu, kamu tidak hanya akan ditahan, kami juga akan dihukum. Jiang Ruolan menyentuh kepala Linger dan berkata dengan lembut. Oh, jika kamu tidak memberitahuku, kakak dan adik senior, aku tidak kenal tuannya, kata Linger sambil tersenyum. Saudara muda Hong Cheng, kamu bisa mendapatkan hadiah yang bagus jika kamu mengirim nyonya tua hantu ke Asosiasi Seni Bela Diri. Kemudian kamu akan datang ke alamat yang saya katakan sebelumnya untuk menemukan kami. Saat ini, pemuda yang berdiri di samping Jiang Ruolan berbicara. Dimengerti, Saudara Lin Cheng. Zhang Hongcheng memulai. Setelah berbicara, Zhang Hongcheng mengambil pantom demon tua yang pingsan dan terbaring di tanah. Kalau begitu aku akan mengirim orang ke Asosiasi Seni Bela Diri dulu. Zhang Hongcheng berkata pada Lin Cheng dan Jiang Ruolan. Baiklah, silakan. Lin Cheng mengangguk. Zhang Hongcheng membawa wanita tua ajaib itu dan meninggalkan jalan. Pada saat ini, Lin Cheng memandang Fang Yu, yang berdiri di samping Linger, yang tidak mengatakan apa-apa, menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, ini adalah. Petik 2. Dia terkena ilusi magis wanita tua dan hampir mati. Lalu aku menyelamatkannya. Jawab Linger. Oh, siapa namamu? Lin Cheng memandang Fang Yu dan bertanya. Dao Tian, jawab Fang Yu. Dao Tian, namanya terdengar aneh. Lin Cheng sedikit mengernyit, tapi tidak banyak bicara. Jika tidak ada yang lain. Saudaraku, aku ingin mengajaknya makan, oke. Dia lapar dan tidak punya uang, jadi aku berjanji akan mengajaknya makan, Linger bertanya dengan malu-malu. Lin Cheng melirik Fang Yu dan sedikit mengernyit. Tidak apa-apa jika dimakan banyak orang. Saat ini, Jiang Ruolan tersenyum. Setelah selesai berbicara, Jiang Ruolan memandang Lin Cheng dan berkata, Saudaraku, Linger sudah berjanji pada orang lain. Tidak baik menyesalinya. Lin Cheng memandang Fang Yu, matanya berkedip. Oke, ayo pergi bersama. Lin Cheng selesai berbicara, berbalik dan pergi, cepat, ini sudah larut. Saat ini, sudah pukul 6.40 sore, dan langit akan gelap. Linger melirik Fang Yu dan berkata, ayo pergi. Fang Yu memandang Lin Cheng yang berjalan di depan, sedikit menyipitkan mata. Baru saja, ketika Lin Cheng menatapnya, jejak niat membunuh muncul di matanya. Jejak niat membunuh ini sangat kabur, hanya sekejap, tapi masih ditangkap oleh Fang Yu. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu dan Lin Cheng bertemu. Mengapa Lin Cheng memiliki niat membunuh terhadapnya? Ini terlalu tidak bisa dijelaskan. Aura di tubuh Lin Cheng menunjukkan bahwa dia memiliki basis kultivasi tingkat 12 selama periode pemurnian Qi dan merupakan master setengah langkah. Apa yang ingin dia lakukan? Niat membunuh Lin Cheng yang tidak dapat dijelaskan membangkitkan minat Fang Yu. Jadi dia memutuskan untuk menggosok makanannya, mengikuti mereka bertiga, dan berjalan perlahan. Hei, apakah namamu benar-benar Dao Tian? Berjalan di jalan, Linger memandang Fang Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Fang Yu mengangguk. Nama ini aneh sekali.
Apakah itu nama keluargamu Dao? Kata Linger. Ya, jawab Fang Yu. Saya pikir Anda juga seorang seniman bela diri, tetapi bakat Anda tampaknya buruk. Anda hanya memiliki 7 tingkat bawaan pada usia seperti itu, kata Linger lagi. Saudari Linger, Jiang Ruolan menatap Linger dengan rasa bersalah. Kemudian, dia meminta maaf dan berkata kepada Fang Yu, maaf, Linger masih muda dan tidak bisa berbicara dengan baik. Tolong jangan pedulikan suamimu. Tidak apa-apa, bakatku sangat buruk, kata Fang Yu. Kalimat ini adalah kata-kata tulus Fang Yu. Bakat kultivasinya memang memiliki perbedaan tingkat yang luar biasa. Jika tidak, ia tidak akan dibudidayakan selama hampir 5.000 tahun, dan masih berada dalam periode pemurnian Qi. Huff, kamu masih punya pengetahuan diri, tapi kamu tidak perlu terlalu sedih, cukup bagus kamu bisa memiliki bawaan tahap 7. Kakak senior, jangan mencubit, wajahku semakin bulat akhir-akhir ini, kamu dicubit. Linger berkata dengan sedih. Dalam perjalanan ke restoran, Lin Cheng tetap diam, sementara Fang Yu mengobrol baik dengan Jiang Ruolan dan Linger. Fang Yu sangat prihatin dengan rasa keakraban Linger yang tidak dapat dijelaskan, jadi dalam obrolan, dia mau tidak mau menggunakan beberapa keterampilan mengobrol dan mendapatkan banyak informasi. 3 orang di depan saya, ditambah Zhang Hongcheng, yang baru saja menangkap wanita tua ajaib dan pergi ke asosiasi Budo untuk menerima hadiah. Semuanya berasal dari sekte kecil, Zenyuan. Dan tuan mereka adalah master sekte dari sekte Zenyuan. Dan Linger adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh tuannya. Bakat bela diri Linger berbeda dengan orang biasa. Dia mulai berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun, dan hanya dalam 2 atau 3 tahun, dia telah menembus ranah master. Bakat kultivasi yang mempesona ini mengejutkan master sekte. Pada saat yang sama, Master Sekte juga dengan jelas mengetahui bahwa masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Jika tidak, bakat Linger pasti akan dirampok oleh sekte besar dan bahkan keluarga besar seni bela diri, dan tidak akan bisa bertahan di sekte Zenyuan. Tentu saja, Linger sendiri juga tidak ingin pergi. Dia menganggap suzerainnya sebagai kerabat, dan dia sama sekali tidak mendambakan sekte besar dan keluarga seni bela diri. Oleh karena itu, pada hari kerja, Tuhan menganggap Linger sebagai daging hatinya. Linger jarang diperbolehkan keluar, agar tidak menarik perhatian orang yang peduli atau menghadapi bahaya. Terkadang Linger merasa bosan dan harus keluar. Penguasa akan mengirim 2 atau 3 saudara laki-laki dan perempuan senior untuk menemaninya melindunginya. Inilah yang terjadi saat ini. Linger tidak meninggalkan gerbang Zenyuan selama lebih dari sebulan, jadi dia memikirkannya hari ini. Saudara Lin Cheng berkata bahwa dia akan membawanya ke restoran yang bagus dan mengundangnya makan. Saat melewati jalan lama tadi, Linger menyadari ada yang tidak beres dengan kepekaannya yang tajam, lalu berlari keluar sendirian. Hal berikutnya yang dialami Fang Yu secara pribadi. Semua pesan ini dibuat oleh Fang Yu dengan keterampilan mengobrol dan membaca www.wukansu.com yang luar biasa. Selama percakapan, Fang Yu menemukan bahwa Linger, seorang gadis kecil, belum terlalu tua, tetapi dia sangat mahir dalam berbicara, tidak seperti seorang anak yang baru berusia 7 atau 8 tahun. Ya, kenapa aku mengatakan semuanya? Setelah membicarakannya, terjadi keheningan beberapa saat sebelum Jiang Ruolan menyadari bahwa dia telah mengatakan banyak hal yang tidak boleh dikatakan. Dao Tian di depannya hanyalah orang asing yang baru bertemu kurang dari 1 jam. Bagaimana dia bisa menceritakan semuanya padanya? Tuan Dao Tian, semua yang saya katakan tadi, tolong jangan beritahu orang lain. Jiang Ruolan memerah dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun. Fang Yu tersenyum. Jiang Ruolan tidak terlalu khawatir tentang tingkat kultivasi Fang Yu. Dia tampak seperti orang biasa dalam perkataan dan perbuatannya. Mereka bertiga mengikuti Lin Cheng, berbelok ke kiri dan kanan, melewati beberapa jalan dan memasuki bagian yang jarang penduduknya. Saudaraku, sudah lebih dari setengah jam, kamu belum sampai. Berlama-lama mengeluh. Restoran itu adalah restoran yang sudah lama berdiri. Lebih sulit menemukannya, tapi letaknya tidak jauh. Jawab Lin Cheng. Setelah berjalan kurang lebih 5 menit, setelah melewati sebuah gang, akhirnya saya melihat sebuah restoran yang bobrok. Saat ini, mereka telah sampai di daerah terpencil yang tidak diketahui. Masuk ke restoran ini, dan tidak melihat para tamu. Seorang pria muda berompi menyambutnya, hanya bertukar pandang dengan Lin Cheng,
dan memberi isyarat kepada Lin Cheng untuk naik ke atas. Naik ke atas, ada kamar pribadi di atas. Lin Cheng berkata pada Jiang Ruolan dan Linger di belakangnya. Setelah berbicara, Lin Cheng memimpin menaiki tangga. Fang Yu memandang Jiang Ruolan dan Linger dengan tatapan terkejut. Semuanya sudah jelas, bukankah kedua orang ini menyadari ada yang salah? Bab 212, Keakraban yang aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Linger masih anak-anak, dan tidak apa-apa jika saya tidak terlalu banyak berpikir, tapi Jiang Ruolan sudah dewasa dan tidak menyadari bahayanya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mungkin karena kedua orang ini sangat mempercayai Lin Cheng sehingga mereka tidak memiliki keraguan. Setelah naik ke atas, Lin Cheng membawa mereka ke kamar pribadi lagi dan duduk di meja makan di kamar pribadi. Ini jam 7.20, ini waktunya makan malam, tapi tidak ada pelanggan di restoran ini. Apakah rasanya enak? Setelah duduk, Fang Yu melirik Lin Cheng dan berkata. Mendengar kata-kata ini, wajah Lin Cheng sedikit berubah. Itu belum tentu benar. Saya menonton film dokumenter di TV. Ada beberapa restoran yang rasanya enak. Mereka buka di lokasi terpencil, tapi semuanya membuat makanan enak. Kelihatannya sangat enak. Lin Cheng tidak berkata apa-apa. Linger memegang sumpit dan menjawab, ini pasti jenis restoran yang disebutkan di TV. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Lin Cheng melirik Fang Yu, matanya sedikit dingin. Setelah beberapa saat, pelayan berompi masuk dan menaruh segelas air matang di depan semua orang. Setelah itu, pelayan keluar. Setelah berjalan sekian lama, minumlah air dulu, kata Lin Cheng. Fang Yu menggunakan jari tengahnya untuk mengetahui bahwa ada bahan-bahan di dalam gelas air ini. Tapi Jiang Ruolan dan Linger tidak banyak berpikir, dan menyesap 2 kali setelah mengambil cangkir air. Fang Yu juga tidak berhenti. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Cheng. Melihat Jiang Ruolan dan Linger meminum 2 gelas air, jejak kemenangan melintas di mata Lin Cheng. Rencananya, berhasil. Kak, mana menunya? Ayo pesan, kata Linger sambil duduk di bangku sambil menggoyangkan kakinya. Lin Cheng tidak berbicara, tapi berdiri, menopang meja dengan kedua tangan dan menatap Linger. Saudaraku, kamu. Linger hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan tubuhnya diambil, dan tubuhnya melunak. Bentak, Jiang Ruolan tidak dapat menahannya, tangannya di atas meja. Segelas air itu, saudara Lin Cheng, kamu. Jiang Ruolan akhirnya bereaksi setelah melihat senyuman di wajah Lin Cheng. Saudari Ruolan, maafkan aku, mau tak mau seseorang membayar mahal agar aku bisa membawa Linger keluar. Lin Cheng berkata sambil tersenyum. Masih tertinggal, jantung Jiang Ruolan melonjak. Dia tahu apa yang akan dilakukan Lin Cheng. Kamu sebenarnya ingin menempatkan Linger. Bakat Linger sangat menggoda. Saya tidak sengaja mabuk saat pertemuan pertukaran seni bela diri. Saya memberitahu Linger tentang hal itu, yang menimbulkan sensasi. Di antara mereka, ada seorang ahli yang membayar harga yang tidak bisa saya tolak dan meminta saya untuk membawa Linger kepadanya. Lin Cheng berkata dengan senyum kemenangan di wajahnya. Lin Cheng, kamu tidak hanya melanggar peraturan asosiasi seni bela diri, tetapi juga, jika guru mengetahuinya. Jiang Ruolan menatap Lin Cheng dan berkata dengan marah. Selama kamu mati, masalah hari ini tidak akan tersebar. Sedangkan untuk tuannya, aku punya banyak alasan. Lin Cheng menyipitkan mata sedikit dan berkata dengan kasar. Merasakan niat membunuh Lin Cheng, hati Jiang Ruolan terguncang. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Lin Cheng, kakak laki-laki yang lembut dan lembut, akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, pintu kamar pribadi dibuka, dan seorang pria dengan bekas luka bakar di pipi kirinya masuk. Saudara Duan, kamu di sini. Lin Cheng memandang pria itu dan berkata dengan hormat. Apakah ini si jenius? Duan Xian bertanya pada Linger, yang sedang berbaring di atas meja, dengan air mata berlinang. Yah, itu dia, apa kamu tidak merasakan aura Grandmaster dalam dirinya? Lin Cheng bertanya, benar saja, ini terlalu mempesona, Master seni bela diri berusia 8 tahun. Aku pasti bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Duan Xian membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan gembira. Ternyata saudara Duan harus berpindah tangan, saya tidak tahu kepada siapa Anda ingin menjual. Lin Cheng berkata dengan rasa ingin tahu.
Apa yang kamu minta begitu banyak? Remunerasi telah ditransfer ke rekeningmu, serahkan orang itu kepadaku, dan urusanmu akan selesai. Duan Xian berkata dengan dingin. Saat ini, Duan Xian memperhatikan Fang Yu duduk di sebelah kursi, wajahnya sedikit berubah, dan bertanya, siapa orang ini? Itu hanya orang yang tidak penting, aku akan menghadapinya, kamu hanya perlu membawa orang itu pergi, kata Lin Cheng. Kamu harus mengatasi masalah ini. Jika menyebar, kita berdua akan tamat. Duan Xian memperingatkan, membawa anak-anak di bawah umur keluar dari sekte tersebut, dan kemudian menjualnya kembali. Hal semacam ini tidak hanya melanggar peraturan asosiasi seni bela diri, tetapi juga melanggar hukum Tiongkok. Konsekuensinya cukup serius. Oke, aku membunuh mereka di depanmu, jadi kamu bisa yakin. Sambil berbicara, Lin Cheng mengambil belati dari sakunya. Kakak senior Lin Cheng, kamu boleh membawaku pergi, jangan bunuh kakak senior Ruolan. Dan Dao Tian, mereka tidak bersalah. Saat ini, Linger, yang belum berbicara, berteriak keras. Wajahnya penuh air mata, hatinya sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Lin Cheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Sister Linger, saya tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau tidak saya akan tamat. Setelah selesai berbicara, Lin Cheng memegang belati, dan pertama kali melihat ke arah Fang Yu. Di bawah cahaya di kamar pribadi, bila belati bersinar dengan cahaya dingin. Maaf Dao Tian, kamu sendiri yang memintanya. Siapa yang menyuruhmu makan bersamamu? Lin Cheng tersenyum. Tidakkah kamu mengetahui bahwa aku tidak meminum segelas air tersebut dan tidak terpengaruh oleh obatnya? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Jadi apa, kamu memiliki seniman bela diri 7 tahap bawaan, apakah kamu masih bisa menolak? Kata Lin Cheng, tentu saja aku bisa menolak, kata Fang Yu. Hahaha, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Setelah menerima pembayaran, suasana hati Lin Cheng cukup baik. Mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa sampai ke langit. Yah, kupikir kamu merencanakan sesuatu yang besar. Pada akhirnya, itu demi uang, perdagangan manusia, dan penculikan gadis di bawah umur. Fang Yu menghela nafas dan berkata, pergi ke neraka. Lin Cheng tiba-tiba berhenti tertawa dan menikam Fang Yu dengan belati. Fang Yu duduk di bangku, mengangkat kaki kanannya dan menendang. Ledakan. Dengan suara keras, Lin Cheng terbang keluar dan menabrak dinding di belakangnya, langsung menghancurkan dinding tersebut hingga keluar dari depresi berbentuk manusia dan tenggelam ke dalamnya. Engah. Lin Cheng memuntahkan seteguk besar darah dan menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, hanya kengerian di matanya. Kamu, Lin Cheng ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa mengatakannya. Busa mulai keluar dari mulutnya dan anggota tubuhnya bergerak-gerak. Duan Xian di samping melihat pemandangan ini, semua orang bodoh. Ini, situasi apa ini? Bukankah Lin Cheng mengatakan bahwa pria ini hanyalah orang yang tidak penting? Mengapa begitu kuat? Ketika hati Duan Xian terguncang, dia tiba-tiba merasakan angin sejuk datang di depannya. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang. Ketika dia pulih, dia melihat Fang Yu berdiri di depannya. Tidak, jangan. Wajah Duan Xian pucat, dia berlutut dan bersujud kepada Fang Yu. Paman, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong biarkan aku hidup. Ledakan. Fang Yu menendang Duan Xian ke udara dengan kaki kirinya, membentur langit-langit dengan keras, dan kemudian jatuh kembali ke tanah dengan dua suara teredam. Duan Xian pingsan total dengan darah di wajahnya. Ruangan itu sunyi. Jiang Ruolan dan Linger, mata mereka terbuka lebar, menatap Fang Yu. Orang ini jelas hanya memiliki 7 basis budidaya bawaan, mengapa dia bisa bertarung seperti ini? Lin Cheng dan Duan Xian, keduanya memiliki kekuatan master setengah langkah, benar-benar terbunuh hanya dengan satu pukulan. Fang Yu berbalik, memandang Linger yang terbaring lemas di atas meja, dan berkata, balas budimu. Kemudian Fang Yu melangkah maju, meraih tangan Linger dan Jiang Ruolan, dan menggunakan Zen Qi untuk memaksa mereka keluar. Beberapa menit kemudian, Linger, berkeringat deras, memandang Fang Yu dan bertanya, Dao Tian, kamu luar biasa. Karena itu, Linger sedikit malu. Beberapa puluh menit yang lalu, dia menertawakan Fang Yu karena tidak memiliki bakat seni bela diri. Tapi menurutku mereka tidak begitu bagus. Jiang Ruolan juga menatap Fang Yu, matanya masih terkejut.
Fang Yu menendang Lin Cheng ke dinding dengan satu tendangan. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh pejuang biasa. Apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit kidan bawaan? Melihat Linger, Fang Yu merasa semakin akrab. Rasa keakraban yang muncul tanpa alasan ini membuat Fang Yu semakin bingung. Aku punya dua pertanyaan untukmu. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata sambil melihat ke arah Linger. Apa masalahnya? Linger bertanya sejenak. Bab 213 keluarga Xiao berada dalam kekacauan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Nama asli Anda Linger? Fang Yu bertanya. Nama Linger diberikan kepadaku oleh tuannya. Aku seorang yatim piatu, jawab Linger kosong. Di manakah kamu lahir? Fang Yu bertanya lagi. Tuan berkata, dia menjemputku di tepi sungai. Jawab Linger. Sungai yang mana? Apa yang terjadi padamu saat itu? Fang Yu bertanya. Sepertinya di sungai tertentu di Huaibei. Saat itu, saya tidak ada apa-apa. Lucu kan? Haha. Guru bilang saya terbaring di tepi sungai seperti ini dan saya hampir hanyut di sungai. Linger setelah berbicara, dia tertawa. Fang Yu mengerutkan kening. Tanpa petunjuk, Linger jelas merupakan seorang yatim piatu terlantar, dan tidak banyak informasi tentang pengalaman hidupnya. Tapi dari mana rasa keakraban itu berasal? Kakak senior Ruolan, kamu baik-baik saja. Linger memandang Jiang Ruolan dan bertanya. Setelah obatnya dikeluarkan, wajah Jiang Ruolan pulih dengan cepat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja, Linger. Saudara Lin Cheng, dan orang ini, apa yang harus saya lakukan? Berlama-lama bertanya, Jiang Ruolan melirik Lin Cheng yang jatuh ke dinding dan pingsan, dan dia hanya merasakan kesedihan di hatinya. Demi keuntungan, Lin Cheng sebenarnya ingin membunuhnya dan kemudian menjual Linger. Saya telah memberitahu saudara muda Hong Cheng dan beberapa saudara muda lainnya bahwa mereka telah bergegas, dan keduanya, mari kita serahkan ke Asosiasi Seni Bela Diri, kata Jiang Ruolan. Linger mengangguk, lalu menatap Fang Yu yang masih linglung, dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Fang Yu pulih, memandang Linger, dan berkata, tidak ada. Fang Yu masih tidak bisa memikirkan sumber keakraban ini. Setelah mengingat dengan cermat, dia memutuskan bahwa hari ini adalah pertama kalinya dia melihat gadis kecil Linger, dan keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Ini hampir jam 8. Ketika kakak muda dan yang lainnya datang, saya akan membawamu kembali ke sekte, jika tidak, guru akan khawatir. Jiang Ruolan berkata pada Linger, apakah kamu akan kembali secepat ini? Aku belum cukup bermain. Linger berkata dengan tidak puas. Tidak bisa bermain lagi. Apakah kamu tidak takut menghadapi hal berbahaya hari ini? Jiang Ruolan menegur. Apa yang menakutkan? Jika aku tidak meminum segelas air secara tidak sengaja, aku bisa menghajar kedua orang ini. Linger berkata sambil membusungkan dada. Dia selalu percaya diri dalam bertarung. Ketika keduanya berbicara, Fang Yu juga menyerah untuk berpikir. Karena saya tidak dapat mengingatnya sepanjang waktu, tidak perlu berpikir lagi. Rasa keakraban ini tidak bisa dijelaskan, mungkin belum tentu karena masalah otak. Sekarang sudah lewat jam 8, dia harus pergi dari sini dan kembali ke kota Jianghai. Aku pergi, selamat tinggal. Fang Yu berkata pada Linger dan Jiang Ruolan, lalu berbalik untuk pergi. Hei, aku berjanji akan mengajakmu makan malam, ini belum selesai. Linger berkata dengan cemas, berhenti makan, aku harus pulang ke rumah, lain kali. Fang Yu melambai dan keluar dari kamar pribadi. Setelah Fang Yu pergi, Linger tampak berpikir. Dia jarang menunjukkan ekspresi ini, yang membuat Jiang Ruolan di sebelahnya merasa sangat bingung. Linger, apa yang kamu pikirkan? Linger menggigit bibir merah mudanya, menatap Jiang Ruolan dengan bingung, dan berkata, saudari, saya selalu merasa seolah-olah saya pernah melihat Dao Tian di suatu tempat sebelumnya. Saya merasa familiar, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Jiang Ruolan terkejut dan berkata, apakah dia mirip dengan seseorang yang kamu kenal? Bukan, atau ada rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah aku sudah mengenalnya sejak lama dan memiliki hubungan yang baik, kata Linger. Ketika Jiang Ruolan mendengar ini, dia tersenyum dan mengusap kepala Linger. Gadis ini, dia pasti ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi, jadi dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan ini.
Linger, kamu pasti salah mengakui orang. Kamu baru berusia 7 tahun ini, dan Dao Tian hanyalah pejalan kaki yang kamu temui hari ini. Bagaimana kamu dan dia bisa saling kenal sejak lama? Jangan pikirkanlah, bersiaplah untuk kembali. Jiang Ruolan berkata dengan lembut. Ya, Linger mengangguk, tetapi alisnya masih terkatup rapat. Suatu malam berlalu. Malam ini, sebuah berita mengejutkan seluruh wilayah militer Tiongkok. Kompetisi wilayah militer 4 tahun telah berakhir. Pasukan Sunlong dari wilayah militer Jiangnan memenangkan tempat pertama. Ini adalah hasil yang tidak terduga. Tempat pertama sebenarnya bukan pasukan surgawi wilayah militer Beijing. Itulah yang dipimpin tim oleh Raja Prajurit Xiao Chen sendiri. Sebelum kompetisi besar wilayah militer, hampir semua orang sepakat bahwa pasukan surgawi telah memutuskan untuk menduduki peringkat pertama. Ini juga merupakan hasil akhir dari sesi sebelumnya. Level wilayah militer Beijing memang lebih tinggi dari yang lain 7 wilayah militer dengan lebih dari 1 tingkatan. Tapi kali ini, yang dikenal sebagai yang terkuat, terjadi kesalahan. Berapa level pasukan Sunlong di wilayah militer Jiangnan? Bagaimana mereka mengalahkan Celestial Force? Tepat ketika seluruh wilayah militer Huaxia ragu-ragu, berita mengejutkan lainnya muncul di tengah malam. Prajurit Raja Xiao Chen terluka parah di turnamen wilayah militer dan kehilangan seluruh tangan kirinya. Berita ini seperti bom, meledakkan seluruh lingkaran dalam sekejap. Apa legenda Xiao Chen, prajurit generasi baru, Wu Zun kuat yang baru berusia 26 tahun. Dinas militer yang hebat, dia adalah pemuda marsekal yang paling menjanjikan, dan sekaligus harapan masa depan keluarga Xiao di ibu kota. Dia adalah naga sejati di antara manusia dan putra surga yang bangga. Tapi sekarang, dia benar-benar kehilangan seluruh tangan kirinya karena kompetisi wilayah militer knockout. Ini sama dengan dibuang. Apakah bintang yang sedang naik daun akan meredup seperti ini? Pada saat yang sama, sebuah nama bergema di wilayah militer Tiongkok. Dao Tian, orang inilah yang memimpin pasukan Sunlong, mengalahkan pasukan surgawi dan memenangkan tempat pertama. Ini adalah orang yang sama yang membuang Xiao Chen. Untuk sementara waktu, semua distrik militer besar dan keluarga dari semua latar belakang militer mendiskusikan nama Dao Tian. Modal, keluarga Xiao. Ada keheningan di ruang kerja. Seorang lelaki tua yang digambarkan kuyu sedang duduk di kursi roda dan meringkuk tembakau dengan kepala tertunduk. Seorang pria parubaya berdiri di depannya, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Orang tua itu menggulung tembakaunya perlahan-lahan. Biasanya, dia bisa mengeluarkan rokok paling lama 20 detik, tapi malam ini, dia menghabiskan waktu 2 menit penuh dan tetap tidak bisa melinting rokok. Setelah hening beberapa saat, pria parubaya itu berkata dengan suara pelan, "Ayah, ini adalah akhir dari masalah ini, kamu tidak perlu terlalu sedih, kamu harus memperhatikan kesehatanmu." Bentak, saat ini, tembakau di tangan lelaki tua itu langsung jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya, matanya bersinar darah. "Kamu bilang, kenapa ini bisa terjadi? Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Dao Tian itu, akan segera ada beritanya." Pria itu menjawab, "Brengsek." Lelaki tua itu meraung. Pria itu menggelengkan seluruh tubuhnya dan menundukkan kepalanya. "Maksudku, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk melindungi Chener sebelumnya? Apakah berguna untuk memperbaiki penjara sekarang? Chener telah kehilangan tangan kirinya, dan masa depannya hilang." Lelaki tua itu memelototi lelaki di depannya dan mengumpat, "Ayah, saya telah menyewa dokter terbaik di Tiongkok untuk merawat Chener, tangan kirinya masih memiliki peluang untuk pulih." Pria itu berkata. Lelaki tua itu menatap lelaki itu tanpa bicara. Saat ini, pintu ruang kerja diketuk, dan suaranya sangat cepat. "Masuk." Pria itu berbalik dan berkata. Pintu ruang belajar dibuka, dan seorang pelayan pucat dan berkeringat dan berkata, "Patriark, Tuan, anak muda, Tuan muda sudah bangun." "Bangun." Wajah pria itu berubah gelombang www.novelringan.com gelombang dan langsung ingin turun. "Ya, tapi Tuan muda." Suara para pelayan bergetar. "Ada apa? Bicaralah dengan jelas." Pria itu mengerutkan kening dan bertanya dengan keras. Sepertinya dia telah menjadi sayur. Pelayan itu menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Begitu kalimat ini keluar, wajah lelaki dan lelaki tua itu berubah. Orang tua itu memutar matanya dan hampir pingsan. "Jaga orang tua itu." Wajah pria itu pucat, perintahnya,
dan segera keluar dari ruang kerja. Saat dia berjalan ke bawah, pria itu gemetar hebat. Dia tidak bisa membayangkan Xiao Chen menjadi sayuran. Sebelum dia masuk ke kamar Xiao Chen, dia mendengar seorang wanita menangis. Pria itu menjadi pucat dan masuk ke kamar. Kemudian, dia melihat Xiao Chen, melebarkan matanya, melihat ke langit-langit, matanya kosong, tanpa sedikit pun spiritualitas. Ibunya menangis di sampingnya. "Chener, ada apa denganmu? Bicaralah dengan ibu." "Chener." Pria itu melangkah maju dan juga berteriak. Tapi Xiao Chen tidak menjawab, masih menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Chener." Pria itu hampir meraung. Xiao Chen masih tidak bereaksi sama sekali. Mata pria itu memerah, dia berlutut di tanah, memukul lantai dengan kedua tangannya, dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang pada jam 2 tengah malam dan tidur sampai jam 10 keesokan harinya. Setelah bangun untuk mandi, dia berjalan ke aula, tetapi melihat seorang pria dan seorang wanita berpakaian hitam duduk di sofa di aula. "Tuan Dao Tian, halo. Atau haruskah saya menelepon Anda, Tuan Fang Yu?" Wanita itu berdiri dan menatap Fang Yu dengan senyuman di wajahnya. Bab 214 Pesan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Melihat kedua orang ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu memiliki wajah yang halus, rambutnya diikat, dan dia terlihat sangat profesional. Dia memandang Fang Yu dan tersenyum dan berkata, "Tuan Fang, Anda bisa memanggil kami pemesan." "Pemesan?" Fang Yu mengerutkan kening dalam-dalam, dan berkata, "Apa perintahnya?" "Saya belum pernah mendengarnya." Pria dan wanita itu saling memandang, dan wanita itu berkata, "Tuan Fang, kami datang kepada Anda hari ini untuk berbicara dengan Anda." Fang Yu berjalan ke meja kopi dan menuangkan segelas besar air untuk diminum. "Apa masalahnya?" Fang Yu memandang pasangan itu dan bertanya setelah meminum air. Pria dan wanita di depannya tidak memiliki jejak aura kultivasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang ini tidak seharusnya menjadi beku. Namun mereka bukanlah orang-orang yang luar biasa. Nafas aneh samar-samar keluar dari tubuh mereka. "Kemarin, atas nama pasukan Sunlong wilayah militer Jiangnan, Anda memenangkan juara pertama dalam kompetisi wilayah militer ini. Dalam kompetisi tersebut, Anda akan datang dari wilayah militer Beijing." Xiao Chen dari tentara surgawi terluka parah. Senyum profesional, berkata dengan tergesa-gesa. "Dan, 3 hari yang lalu, Anda bertengkar dengan Kongres Rakyat Nasional di Hotel Sistar, yang menimbulkan sensasi yang sangat besar, menimbulkan kepanikan di antara para tamu hotel, dan menyebabkan kerugian besar bagi Hotel Sistar." Petik 2. Di hari yang sama, kamu masih di Asosiasi Gangnam Budo dan mengalahkan Ola Guild Asosiasi Gangnam Budo. Beberapa latihan langsung Fang Yu semuanya diceritakan oleh wanita itu, dan waktu serta tempatnya akurat. Namun, Fang Yu tidak terkejut. Ketika dia melakukan hal-hal ini, dia tidak sengaja menutupinya, itu normal untuk diketahui. Yang membuat Fang Yu penasaran adalah mengapa pria dan wanita yang mengaku tertib ini berasal. "Oke, apa yang telah saya lakukan sendiri, saya tahu betul, Anda tidak perlu mengulanginya lagi." Fang Yu menyela wanita itu dan berkata. Wanita itu tidak melanjutkan, tetapi tersenyum dan berkata, "Jadi, Tuan Fang mengakui bahwa Anda melakukan semua ini." "Aku yang melakukannya, jadi apa yang kamu inginkan?" Fang Yu bertanya. Wanita itu melirik pria di sampingnya. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan sedikit, matanya basah kuyup, dan berkata, "Tuan Fang, prajurit manapun perlu dikendalikan. Semakin tinggi basis budidayanya, semakin tinggi pula seharusnya. Jika tidak, dunia akan menjadi sangat kacau. Apakah Anda setuju dengan sudut pandang ini?" "Ya, saya setuju dengan pandangan ini 100%. Fang Yu mengangguk. "Kalau begitu, kenapa kamu harus begitu menonjol?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Saya telah melakukan beberapa tembakan, tetapi yang lain telah mengganggu saya terlebih dahulu. Anda harus bertanya kepada orang lain tentang pertanyaan Anda. Menurut penyelidikan kami, lawanmu telah dibunuh olehmu beberapa kali ini. Kami hanya ingin bertanya, tapi kami tidak dapat menemukan siapapun." Wanita itu tersenyum di sampingnya. "Tidak mungkin, mereka menginginkan hidupku, mau tak mau aku menolaknya," kata Fang Yu. Melihat wajah Fang Yu yang acuh tak acuh, wajah pria itu menjadi lebih dingin.
Justru karena keberadaan pejuang seperti Anda, kami di Tiongkok mendirikan organisasi ketertiban. Pria itu berhenti dengan suara dingin dan berkata, Tuan Fang, kami tahu Anda sangat kuat. Namun, sejak berdirinya organisasi Orde Ketertiban kami, banyak pejuang seperti Anda dan bahkan lebih kuat dari Anda telah ditangkap. Prajurit yang ditangkap ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sombong dan sulit diatur. Akhirnya menyebutkan topiknya, Fang Yu tersenyum tipis di sudut mulutnya dan berkata, jadi, apakah kamu di sini untuk menangkapku? Pria itu memandang Fang Yu, dan cahaya biru samar muncul di pupil matanya. Sebuah kekuatan tiba-tiba muncul di kehampaan, mencoba memasuki tubuh Fang Yu. Murid, ingin memasuki tubuhku dan mengendalikan pikiranku. Fang Yu mencibir, bersandar dan mengangkat kaki Erlang. Dengan kekuatan astralnya, pria ini melakukan pekerjaan yang tidak berguna sama sekali. Selama dia tidak mau, tidak ada kekuatan yang bisa masuk ke tubuhnya. Melihat reaksi Fang Yu, wajah pria itu sedikit berubah, dan cahaya biru di pupilnya menghilang dan kembali normal. Pada saat ini, wanita di samping berbicara, Tuan Fang, kami para komandan, dan Anda para pejuang, tidak perlu berdiri di sisi yang berlawanan. Fang Yu memandang wanita itu tanpa berbicara. Kami datang hari ini, artinya kami ingin berbicara dengan Anda, Tuan Fang, agar tidak berkonflik dengan Tuan Fang. Pada saat ini, wanita itu berdiri, dan pria di sebelahnya juga berdiri. Saya harap Tuan Fang dapat mendengarkan kata-kata kami dan mencoba mematuhi peraturan di masa depan. Kalau tidak, kita pasti harus bertemu lagi. Setelah berbicara, wanita dan pria itu berbalik dan berjalan keluar pintu. Kamu memasuki rumahku tanpa persetujuanku. Apa sebutan dalam hukum? Ini, mendobrak rumah pribadi secara pribadi. Jadi, saya harap ketika Anda datang kepada saya lain kali, Anda dapat menghormati hukum dan memberitahu saya terlebih dahulu. Jika tidak, saya belum tentu memberi Anda kesempatan untuk berbicara dengan saya. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Fang Yu, pasangan pria dan wanita itu terhenti dan tampak terkejut beberapa saat sebelum mereka keluar. Fang Yu melihat ke belakang kedua orang ini, matanya sedikit bergerak. Sebuah Maybach hitam diparkir di gerbang distrik Lijiang. Pria dan wanita yang meninggalkan rumah Fang Yu masuk ke mobil setelah keluar dari komunitas Lijiang. Muxue, Fang Yu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kita. Kenapa kamu menghentikanku untuk mengajarinya? Pria itu berkata dengan marah begitu dia masuk ke dalam mobil. Sebagai pemberi perintah, mereka telah menangkap banyak pejuang yang kuat. Pernahkah mereka mengalami kemarahan seperti ini? Selama percakapan, ketidaksabaran dan kemalasan Fang Yu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lanlin, saat kamu menggunakan pengendalian pikiran padanya, aku tidak menghentikanmu, apa efeknya? Musue berkata dengan ringan. Berbicara tentang ini, wajah Wang Lanlin sedikit berubah. Dia hanya menggunakan murid Tianling untuk mencoba mengendalikan pikiran Fang Yu, tapi dia tidak menyangka itu tidak ada gunanya. Saat itu, Fang Yu masih menatap langsung ke arahnya. Dengan kekuatan Tianling Tong, dalam pandangan langsung seperti itu, hampir mustahil bagi lawan untuk melakukan perlawanan, dan dia hanya bisa mengendalikan pikirannya. Fang Yu ini berbeda dari seniman bela diri lainnya. Musue berkata, tingkat kultivasinya masih pada seniman bela diri bawaan, tetapi kekuatannya cukup untuk mengalahkan Wu Xun. Atas dasar ini, kita harus membedakannya dari prajurit yang kita tangkap sebelumnya. Bedakan, apakah kita perlu takut dengan Fang Yu ini? Kita pesan, prajurit tingkat berapa yang belum ditangkap. Pembunuhnya lah yang terkenal di Tiongkok saat itu. Wang Lanlin membelalakan matanya dan berkata. Musue menggelengkan kepalanya dan menyela kata-kata Wang Lanlin. Tugas kita hari ini hanyalah memperingatkan Fang Yu. Apa yang terjadi setelah itu tergantung pada instruksi di atas. Saya merasa orang ini harus dihukum. Itu terlalu sombong. Wang Lanlin berkata dengan marah. Di pagi hari, Fang Yu pergi ke kebun sayur dan menyirami ladang sayur. Setelah makan siang, dia tidak punya pekerjaan lain, jadi dia ingat pergi ke sekolah. Dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini, dia memiliki banyak hal, dan dia jarang bersekolah. Namun, pergi ke sekolah pada awalnya adalah untuk menghabiskan waktu. Fang Yu muncul di kelas dan menarik perhatian semua orang di kelas. Dalam 1 atau 2 bulan terakhir, Fang Yu jarang bersekolah.
Ketika Fang Yu tidak muncul selama beberapa hari, rumor tersebar luas di kelas. Beberapa orang mengatakan bahwa Fang Yu akan putus sekolah, beberapa orang mengatakan bahwa Fang Yu telah dipindahkan ke sekolah lain, dan beberapa orang mengatakan bahwa Fang Yu telah menyinggung orang lain, terluka parah, dan menghilang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Fang Yu tewas dalam kecelakaan mobil. Terlalu banyak rumor yang dipercaya banyak orang. Sekarang melihat Fang Yu lagi. Tang Xiaorou sedang mengerjakan pertanyaan ulasan dengan serius gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi tiba-tiba merasa lingkungan sekitarnya menjadi hidup. Begitu dia mengangkat kepalanya, Fang Yu duduk di kursi di sampingnya. "Kamu, kenapa kamu ada di sini?" Tang Xiaorou bertanya dengan terkejut di wajahnya. Dia juga bertanya-tanya mengapa Fang Yu tidak datang ke kelas sebelumnya, dan bertanya kepada ayahnya. Namun baru-baru ini, Tang Mingde tidak banyak menghubungi Fang Yu. Tentu saja dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fang Yu. Setiap hari ketika saya datang ke ruang kelas, kursi di sebelahnya kosong, yang membuat Tang Xiaorou merasa kehilangan. Sekarang melihat Fang Yu, dia merasa sedikit gembira. Saya tiba-tiba teringat bahwa saya belum selesai membaca buku yang saya beli sebelumnya, jadi saya datang ke kelas untuk membacanya, kata Fang Yu. Ujian masuk perguruan tinggi akan diadakan 1 bulan lagi. Apakah kamu masih memikirkannya? Apakah kamu benar-benar perlu meninjaunya? Tang Xiaorou bertanya dengan mata indahnya melebar. Bab 215, Komisi Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Kamu perlu ujian masuk perguruan tinggi, aku belum tentu. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata, "Kamu, apakah kamu bahkan tidak ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi?" Tang Xiaorou berkata dengan heran. Fang Yu tidak memutuskan apakah akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mengikuti ujian masuk perguruan tinggi berarti masuk universitas. Selama bertahun-tahun, Fang Yu kuliah berkali-kali. Secara umum, ia percaya bahwa kehidupan sekolah menengah lebih nyaman daripada kehidupan kampus, dan lebih mudah untuk menghabiskan waktu. Berdasarkan nilaimu, jika kamu belajar dengan cermat, kamu pasti bisa lulus Universitas Beijing, tetapi kamu tidak ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tang Xiaorou berkata dengan sedikit kebencian pada besi dan baja. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Tang Xiaorou. Salah satu pelajaran di sore hari adalah bahasa Inggris. Namun, bukan Ding Ran yang memasuki kelas, melainkan guru laki-laki lainnya. Melihat guru ini, Tang Xiaorou teringat sesuatu, menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Fang Yu, ketika kamu tidak datang minggu lalu, Guru Ding menelepon saya 2 kali dan bertanya di mana kamu berada." Melihat Fang Yu tidak menjawab, Tang Xiaorou berkata lagi, "Saya melihat ekspresinya saat itu tampak sangat cemas, matanya sedikit merah, seolah dia baru saja menangis. Lalu saya bertanya padanya ada apa denganmu, tapi dia menggelengkan kepalanya. Jangan berkata apa-apa." Kemudian dia mengambil cuti minggu ini, dan guru Pan dari kelas berikutnya akan memberi kami pelajaran bahasa Inggris sebagai gantinya. Fang Yu masih belum menjawab. "Fang Yu, Guru Ding tidak tahu apakah kamu dalam masalah, kamu." Tang Xiaorou tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata, "Saya tidak mengenalnya, dan saya tidak dapat membantunya." Terakhir kali di kantin sekolah, Fang Yu sudah memberitahu Ding Ran dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan membantu Ding Ran menyelesaikan pernikahannya. Di dunia ini, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, dan Fang Yu tidak dapat membantu semua orang. Terutama gaya Ding Ran, dia tidak terlalu menyukainya. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu menerima telepon dari Xia Xiaoying dan pergi ke wilayah militer Jiangnan. Dia telah menyelesaikan tugasnya dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi wilayah militer untuk wilayah militer Jiangnan. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mendapatkan bayaran. Ketika Fang Yu datang ke markas tentara, dia melihat Xia Heguang duduk di meja batu di halaman, Xia Tinghe berdiri di belakangnya dan memberinya pukulan lembut, sementara Xia Xiaoying sedang duduk di samping, memukuli laptop. "Tuan Fang, Anda di sini." "Tuan Fang, Anda pergi terburu-buru kemarin. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung," kata Xia Heguang sambil tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih padaku, kita adalah hubungan kerjasama, ini yang harus aku lakukan," kata Fang Yu. Xia Heguang menggelengkan kepalanya.
Dan berkata, kondisi awalnya hanya untuk memenangkan peringkat 3 teratas. Tapi Tuan Fang, Anda membawa kami ke tempat pertama. Kesenjangan antara ini tidak hanya sedikit. Berdiri di belakang Xia Heguang, Xia Tinghe diam-diam menatap Fang Yu, matanya yang indah berbinar. Penampilan Fang Yu di panggung Longwei tertanam dalam di benaknya. Dengan mudah menerbangkan 3 anggota super elit pasukan surgawi keluar teras Longwei, mengalahkan dan melukai Xiao Chen dengan parah, dan membuat pasukan surgawi menundukkan kepala mereka yang bangga dan secara aktif menyerah. Sekali lagi, mereka menakuti lawannya Silver Blade di final, dan langsung abstain. Rangkaian peristiwa ini membuat gambaran Fang Yu di benak Xia Tinghe benar-benar tumpang tindih dengan kata pahlawan. Setelah pertandingan kemarin, nama Dao Tian membuat sensasi di seluruh wilayah militer besar. Ponsel saya hampir rusak. Xia Heguang tersenyum. Fang Yu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Alasan mengapa dia mengubah wajahnya dan menggunakan nama Dao Tian dalam kompetisi adalah untuk menghindari situasi ini. Xia Heguang mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Seorang penjaga masuk dari luar halaman, memegang sebuah kotak kayu di tangannya, dan meletakkannya di depan Fang Yu. Tuan Fang, ada 16 pil bagian dalam monster-monster di dalamnya, yang saya kumpulkan baru-baru ini. Xia Heguang berkata dengan malu-malu, pil bagian dalam monster-monster benar-benar tidak mudah untuk dikumpulkan. Ada lebih dari 30 yang tersisa. Mungkin perlu beberapa saat untuk mengumpulkannya. Tuan Fang, bukankah sebaiknya Anda menggunakannya dengan tergesa-gesa? Fang Yu membuka kotak kayu itu, melihat kehalusan alkimia dalam monster di dalamnya, sedikit mengernyit. Mereka semua adalah alkimia dalam monster tingkat rendah dari 2 dan 3 tingkat. Dan inti dalam monster tingkat rendah, baginya pada tahap ini, tidak berpengaruh. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berkata, ayo kita lakukan, aku tidak ingin inti dalam monster yang berjumlah 30 orang. Namun, aku ingin kamu membantuku menyelidiki 2 hal. Wajah Xia Heguang sedikit berubah dan berkata, Tuan Fang, apa yang ingin Anda selidiki? Pertama, saya ingin Anda memeriksanya. Ada sebuah organisasi di Eropa bernama Laboratorium Genetika, yang mengkhususkan diri pada modifikasi genetik, dan ada banyak robot. Singkatnya, saya ingin mengetahui lokasi spesifik Laboratorium Genetika ini, kata Fang Yu. Laboratorium Genetik. Xia Heguang belum pernah mendengar nama ini. Sebagai pemimpin tim intelijen, dia menangani banyak intelijen setiap hari, dari seluruh dunia. Laboratorium Genetika kebetulan merupakan organisasi yang mendapat perhatian khusus. Laboratorium Genetika ini melanggar hukum dan etika karena modifikasi dan eksperimen manusia, dan berada dalam status buronan di seluruh Eropa. Sudah lama berbagai negara Eropa mengirimkan agen khusus atau pasukan khusus untuk mencari lokasi laboratorium genetika, namun belum ada hasilnya. Xia Xiaoying memandang Fang Yu, sedikit mengernyit, dan berkata, begitu banyak negara Eropa yang mencari, saya tidak dapat menemukannya, izinkan kami membantu Anda. Petik 2. Saya tidak membiarkan Anda menemukannya, terutama untuk membantu saya memperhatikan, dan memberitahu saya segera setelah ada informasi tentang laboratorium genetika, kata Fang Yu. Laboratorium genetika mungkin telah menguasai nada spiritual, yang merupakan hal yang paling dipedulikan Fang Yu. Jika Anda dapat menemukan pembuluh darah spiritual lain dan menyerapnya, periode pemurnian Ki-10.000 lapis mungkin ada di sini. Ini tidak masalah. Xia Heguang setuju. Kedua, saya ingin Anda membantu saya memperhatikan seluruh wilayah Huaxia. Apakah ada yang menguasai teknik api ungu seperti Xiao Chen? Fang Yu berkata dengan mata dingin. Teknik api ungu. Xia Heguang terkejut. Itu adalah api ungu di sekelilingnya. Fang Yu memandang Xia Tinghe dan berkata, itu adalah teknik sihir yang digunakan oleh Xiao Chen dalam pengaruh yang kamu tunjukkan padaku terakhir kali. Untuk api ungu, selama ini orang yang hadir akan memiliki kesan yang mendalam. Tuan Fang, sejauh yang saya tahu, teknik itu adalah pembunuh Xiao Chen, dan pada saat yang sama mungkin tidak mengajarkan teknik rahasia. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa orang lain telah menguasai hal yang sama? Xia Heguang mengerutkan kening. Pasti ada. Bantu aku memperhatikannya, dan beritahu aku begitu ada kabar, kata Fang Yu. Ini tidak terlalu sulit, Xia Heguang langsung setuju, tidak masalah. Tidak apa-apa, kata Fang Yu sambil berdiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik untuk melihat Xia Xiaoying, dan bertanya, apakah kamu tahu apa itu pemesan?
Pemesan. Setelah mendengar istilah ini, wajah Xia Xiaoying dan Xia Heguang berubah. Xia Xiaoying membuka mata indahnya dan bertanya, apakah mereka menemukanmu? Ya, saya pergi tidur pagi ini dan melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di sofa di lobi kami, kata Fang Yu. Apa yang mereka katakan padamu? Xia Xiaoying bertanya lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa gelombang www.novelringan.com gelombang hanya untuk membuatku mematuhi aturan. Aku hanya ingin tahu, organisasi macam apa pemesan itu. Mereka sepertinya bukan pejuang. Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying mengerutkan alisnya dan berkata, Ordo adalah sekelompok orang yang saya sebutkan terakhir kali. Mereka dianggap sebagai sebuah organisasi, independen dari organisasi selain semua institusi. Tujuan penciptaan mereka adalah untuk menjaga keseimbangan antara dunia seni bela diri dan dunia sekuler. Sederhananya, itu ada untuk mengendalikan seniman bela diri. Asosiasi Budo juga memiliki fungsi yang sama, tetapi Asosiasi Budo hanyalah sebuah organisasi dengan wajah yang jelas. Ordo tersembunyi dalam kegelapan. Kecuali mereka yang didekati oleh Ordo, hampir tidak ada yang mengetahui organisasi Ordo. Hampir semua orang yang didekati oleh Ordo telah menguap dan menghilang ke dunia sejak saat itu. Petik 2. Dan orang-orang ini semuanya adalah pejuang yang melanggar aturan secara serius. Sejauh yang saya tahu, di antara para pejuang yang dikenai sanksi oleh Ordo, yang terkuat telah mencapai ranah Huseng. Kata Xia Xiaoying sambil menatap Fang Yu. Jika kamu ditemukan oleh mereka, kamu harus berhati-hati. Kelompok orang ini sangat kuat. Fang Yu berkata, agak terkejut. Alam Wusheng setara dengan yang kuat di periode Yuan Ying, dan kekuatannya tidak lemah. Dan pasangan pria dan wanita yang saya lihat pagi ini bahkan tidak memiliki aura kultivasi. Hukuman macam apa yang mereka gunakan untuk menghukum para biksu di masa Yuan Ying? Ini adalah hal yang paling membuat penasaran tentang Fang Yu. Tahukah Anda bagaimana kelompok orang ini memberikan sanksi kepada seniman bela diri? Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang saya tahu tidak lebih dari rumor, dan tidak ada informasi yang dapat dipercaya. Saya belum pernah melihat order, apalagi cara kerjanya. Bab 216 Manusia Misteri. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Perintahnya cukup misterius, begitu misterius bahkan Xia Xiaoying, kepala tim intelijen, tidak memiliki informasi yang relevan di tangannya. Fang Yu tidak berbicara lagi dan hendak berbalik dan pergi. Perintah telah tiba, sebaiknya Anda tetap bersikap rendah hati di masa depan. Kali ini peringatan, lain kali, mereka mungkin akan menjatuhkan sanksi langsung kepada Anda. Xia Xiaoying mengingatkan, baiklah, saya ingin melihat metode apa yang akan mereka gunakan untuk menangani saya. Fang Yu tersenyum dan berbalik dan berjalan keluar halaman. Ting He, pergilah mengirim Tuan Fang. Xia Heguang berkata pada Xia Ting He di belakangnya. Xia Ting He terkejut sejenak, melihat punggung Fang Yu, dan berlari mengejarnya. Setelah Xia Ting He meninggalkan halaman, Xia Heguang memandang Xia Xiaoying dan bertanya dengan suara yang dalam, Xiaoying, apakah Anda benar-benar memiliki informasi tentang Ordo? Xia Xiaoying mengangguk, dan berkata, informasi tentang Ordo, adalah rahasia tingkat SSS. Seperti saya tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Di Tiongkok, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang dapat melihat informasi ini. Jadi, wajah Xia Heguang serius. Tentang keluarga Xiao, apakah kamu tidak benar-benar berbicara dengan Fang Yu? Xia Xiaoying mengerutkan kening. Xia Heguang melihat keluar halaman, menghela nafas, dan berkata, Tuan Fang akan melawan Xiao Chen karena dia menerima tugas kita. Sekarang konsekuensi ini harus kita tanggung. Mengapa memberitahu Tuan Fang? Tapi pihak keluarga Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Xia Xiaoying berkata dengan sungguh-sungguh. Ini tidak mudah untuk menghadapinya, tetapi kamu harus menghadapinya. Singkatnya, aku akan memihak keluarga Xiao, kamu tidak peduli, kata Xia Heguang. Xia Xiaoying ingin berbicara tetapi berhenti, dan akhirnya tidak berbicara lagi. Xia Ting He mengikuti Fang Yu dan berjalan dengan hati-hati. Fang Yu tidak berbicara, dan dia juga tidak berani berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berbalik dan bertanya, apa yang kamu lakukan setelah aku? Tuan, kakek memintaku untuk mengantarmu.
Xia Tinghe segera berhenti dan berbisik. Tidak perlu mengirimkannya, aku ingin jalan-jalan, kata Fang Yu. Oh, Xia Tinghe mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tapi dia tiba-tiba berhenti lagi dan menatap Fang Yu lagi. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Fang Yu, bisakah kamu memberitahuku, kenapa kamu begitu kuat? Xia Tinghe bertanya dengan berani, menggigit bibir merah mudanya, dan bertanya dengan suara rendah. Xia Tinghe juga seorang seniman bela diri dengan dan ke-9 bawaan. Dilihat dari bidang budidaya, tapi Fang Yu, yang juga seorang seniman bela diri bawaan, mampu terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah, dan dunia berubah warna karena bertarung melawan Xiao Chen. Namun, Xia Tinghe hanya lebih kuat dari rata-rata orang, dan berlari lebih cepat dari rata-rata orang. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia? Pertanyaan Anda adalah masalah utama, saya tidak bisa menjawabnya, kata Fang Yu. Xia Tinghe terkejut sejenak dan berkata, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu biasanya berlatih? Aku merasa kekuatanmu lebih besar dari orang lain. Petik 2. Oh, aku bisa menjawabmu tentang ini. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, pertama-tama, kamu harus mempertahankan sejumlah latihan. Kamu harus berlari di pagi hari setiap pagi, tentu saja, sarapan sangat penting. Siang hari, setelah makan siang. Setelah itu, yang terbaik adalah untuk istirahat makan siang selama 1 jam. Itu saja, Xia Tinghe tercengang. Poin penting lainnya adalah Anda harus makan sayuran hijau alami murni tanpa pestisida, dan Anda bisa menanamnya sendiri jika kondisinya memungkinkan, kata Fang Yu. Xia Tinghe benar-benar tercengang. Apa ini? Jika tidak ada masalah lain, saya akan pergi dulu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Modal, keluarga Xiao. Setelah Xiao Chen bangun, keluarga Xiao terdiam. Kakek Xiao Chen, mantan manusia berdarah besi, pingsan karena otak tersumbat, dan terbaring di tempat tidur. Dan orang tua Xiao Chen, dengan wajah kuyu, duduk di samping tempat tidur Xiao Chen dan tidak menutup mata sepanjang malam. Mata Xiao Xiong memerah, wajahnya membiru, dan darah mengalir dari buku-buku jarinya. Ini adalah cedera yang dideritanya karena kesedihan yang berlebihan dan pukulan ke tanah tadi malam. Dia menatap kosong ke arah Xiao Chen, yang terbaring di ranjang rumah sakit, tidak bergerak, tetapi dengan mata terbuka. Yang ada hanya kesedihan dan kebencian yang tak ada habisnya di hatinya. Dia selalu percaya bahwa Xiao Chen adalah naga sejati di antara manusia, putra keberuntungan sejati. Suatu hari, dia akan berdiri di puncak dan memimpin keluarga Xiao menjadi keluarga pertama di Tiongkok. Namun kini, impian tersebut hancur. Chen Er, wanita di sebelahnya menangis kering. Dia adalah ibu Xiao Chen dan istri Xiao Xiong, Han Lian. Dao Tian, ketika dia memikirkan nama ini, Xiao Xiong merasakan darah melonjak, dan seluruh tubuhnya gemetar. Orang inilah yang menghancurkan Xiao Chen. Dia harus membuat Dao Tian membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat harganya. Bentak, Xiao Xiong tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar pintu. Tapi dia baru saja keluar dari kamar ketika seorang pelayan bergegas. Patriark, seseorang sedang mencarimu di luar. Siapa? Xiao Xiong sedang tidak ingin bertemu para tamu sekarang, dia hanya ingin mengeluarkan Dao Tian itu. Orang itu, berkata dia punya cara untuk memulihkan Tuan Xiao Chen dari kondisi vegetatif. Kata pelayan itu, apa? Ekspresi Xiao Xiong berubah. Xiao Chen terluka parah dan kehilangan tangan kirinya. Orang-orang di semua wilayah militer besar mengetahui hal ini. Tetapi fakta bahwa Xiao Chen menjadi orang yang vegetatif, selain beberapa tokoh inti dalam keluarga Xiao, dan beberapa pelayan yang merawat Xiao Chen, tidak ada orang lain yang tahu. Xiao Xiong memerintahkan agar masalah ini dirahasiakan. Siapa ini? Dia tidak hanya tahu bahwa Xiao Chen telah menjadi sayur, dia bahkan mengatakan bahwa dia dapat memulihkan Xiao Chen. Di mana orangnya? Bawa aku menemuinya segera, Xiao Xiong berkata dengan mata merah. Ketika Xiao Xiong datang ke ruang pertemuan, dia melihat seorang pria berjubah hitam dan menutupi wajahnya. Kamu adalah... Wajah Xiao Xiong sedikit berubah saat melihat kostum orang ini. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku di sini untuk merawat Xiao Chen. Kata pria bertopeng itu. Bagaimana kamu tahu Xiao Chen? Kata Xiao Xiong dengan ekspresi jelek. Aku punya caraku sendiri. Pria bertopeng itu menjawab. Aku bahkan tidak tahu identitasmu.
bagaimana mungkin, kata Xiao Xiong dengan ekspresi berubah. Tentu saja kamu tidak perlu mempercayaiku. Tapi aku dapat memberitahumu bahwa alasan mengapa Xiao Chen menjadi seperti sekarang adalah karena jiwanya terkoyak. Jika tidak diperbaiki secepatnya, akan semakin lama, kekuatan jiwanya akan semakin menghilang hingga menghilang sepenuhnya. Saat itu, dia akan benar-benar tidak berdaya. Pria bertopeng itu berkata dengan nada datar. Ekspresi Xiao Xiong berubah ketika dia mendengar kata-kata pria bertopeng itu. Di saat normal, dia pasti akan menolak. Tapi dia, yang tidak tidur sepanjang malam dan terbakar oleh kebencian dan kesedihan, tidak bisa memikirkan banyak hal saat ini. Dia tampak bertekad dan berkata, ikutlah denganku. Setelah sampai di kamar Xiao Chen, dia melirik ke arah Xiao Chen yang sedang berbaring di tempat tidur, dan cahaya hitam aneh muncul di mata pria bertopeng itu. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Xiao Xiong, kalian semua keluar, saya mungkin perlu 2 jam. Ekspresi Xiao Xiong berubah. Dia tidak tahu apa-apa tentang pria bertopeng yang muncul tiba-tiba, bagaimana dia bisa yakin bahwa dia sendirian dengan Xiao Chen saat ini. Keluar, pria bertopeng itu, memandang Xiao Xiong, dan cahaya aneh muncul lagi di matanya. Kalimat ini sepertinya memiliki kekuatan magis, dan utusan Dewa Xiao Xiong setuju. Segera, Xiao Xiong dan yang lainnya mengevakuasi ruangan bersama-sama. Di dalam kamar, hanya ada pria bertopeng dan Xiao Chen yang terbaring di tempat tidur dengan mata kosong. Ini benar-benar bibit yang bagus. Datanglah ke pintuku mulai sekarang gelombang www.novelringan.com. Gelombang pria bertopeng itu menyipitkan matanya sedikit, menjepit tangannya ke udara, lalu mengangkat tangannya. 2 jiwa tembus pandang melayang keluar dari tubuh Xiao Chen. Untungnya, aku belum kehilangan terlalu banyak kekuatan jiwa. Pria bertopeng itu menyatukan kedua tangannya, dan kedua jiwa itu perlahan bersandar bersama. Setelah lebih dari 1 jam, Xiao Xiong dan yang lainnya menunggu dengan gugup di depan pintu kamar. Sudah hampir 2 jam, kenapa belum juga keluar? Apakah ada sesuatu yang tidak terduga? Saat ini, Xiao Xiong sedikit terjaga dan sedikit menyesal. Bagaimana dia bisa begitu mudah mempercayai orang asing? Kalau ini orang itu benar-benar beritikat buruk, bukankah Xiao Chen? Derai. Saat Xiao Xiong panik, pintu kamar terbuka. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Itu adalah Xiao Chen yang membuka pintu. Xiao Chen tersenyum, matanya penuh, dan dia tampak kembali normal. Xiao Xiong dan yang lainnya membeku di tempatnya, dan butuh waktu lama sebelum mereka pulih. Chener, kamu baik-baik saja. Han Lian menangis dan memeluknya. Bu, aku baik-baik saja, kata Xiao Chen. Xiao Xiong juga berjalan, memegangi Xiao Chen, tidak dapat berbicara. Xiao Chen memeluk orang tuanya dan tersenyum. Tidak ada yang menyadarinya, pupil matanya memancarkan cahaya aneh. Fang Yu berjalan perlahan di jalan dan kembali ke komunitas Lijiang. Dia sudah lama tidak membuat makanan sendiri, dan dia akan membeli makanan dan membuat sesuatu yang enak malam ini. Saat dia melewati supermarket, dia mendengarkan langkahnya dan bersiap untuk masuk. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Engah, tenggorokan Fang Yu terasa manis dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bab 217 Mayat Lei Jiao. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Rasa sakit yang menusuk di dada hanya sesaat, cepat berlalu. Wajah Fang Yu tenang dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat genangan darah merah cerah di tanah, Fang Yu menghela nafas lega. Setelah ke-100 kalinya tubuhnya ditempa, dia pernah curiga bahwa darahnya telah berubah menjadi emas. Sekarang tampaknya hal tersebut belum terjadi. Adik, apakah kamu butuh bantuan? Paman yang sedang membersihkan pintu supermarket, melihat Fang Yu muntah darah, melangkah maju dan bertanya. Saya baik-baik saja terima kasih. Jawab Fang Yu. Muntah darah seperti itu adalah hal yang normal baginya. Akan datang sesekali. Ini dimulai 4000 tahun yang lalu ketika dia masih dalam masa pemurnian ki lebih dari 1000. Mengenai keadaan ini, guru menjelaskan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam dantiannya terlalu banyak sehingga menimbulkan beban yang serius. Terkadang, dantian perlu melakukan dekompresi dengan tepat dan melepaskan sejumlah energi spiritual. Akibatnya, ki yang sebenarnya di meridian akan mengalir kembali, dan darah akan dimuntahkan. Dalam kasus terburuk,
Fang Yu akan muntah darah 3 kali seminggu. Namun seiring berjalannya waktu, suhu tubuh Fang Yu meningkat dan frekuensi muntah darah menjadi semakin rendah. Sebelum hari ini, Fang Yu sudah lama sekali, bahkan mungkin 10 tahun tanpa muntah darah. Sepertinya aura itu telah menyerap terlalu banyak dalam beberapa waktu terakhir, dan Dantian tidak dapat menahannya lagi, kata Fang Yu dalam hatinya. Ketika Fang Yu kembali ke rumah, Yu Yuiwei dan Wang Yan sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Saudara Fang Yu, Yu Yuiwei sangat senang melihat Fang Yu. Akhir-akhir ini, dia berada di rumah dan jarang melihat Fang Yu di sekolah. Aku membeli sayuran, dan aku akan memasak makan malam untukmu malam ini. Fang Yu membawa tas itu dan berjalan ke dapur. Aku akan membantumu. Yu Yuiwei berdiri dengan gembira, mengikuti Fang Yu, dan berjalan ke dapur. Fang Yu, yang memiliki pengalaman memasak selama ribuan tahun, dengan cepat membuat 4 hidangan dan 1 sup. Saudara Fang Yu, jadi kemampuan memasakmu sangat bagus. Di meja, Yu Yuiwei memandang Fang Yu dengan heran setelah makan 2 suap hidangan Fang Yu. Fang Yu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dengan pengalaman memasak yang kaya selama 5.000 tahun, tidak sulit baginya untuk membuat hidangan lezat. Xiao Yu, ujian masuk perguruan tinggi akan diadakan 1 bulan lagi. Universitas mana yang akan kamu ambil? Wang Yan bertanya pada Fang Yu di meja. Saya belum tahu, jawab Fang Yu. Faktanya, dia bahkan belum memutuskan apakah akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tetapi tidak perlu mengatakan ini kepada Wang Yan, jika tidak maka pasti akan menimbulkan serangkaian pertanyaan. Ah, apa kamu belum punya tujuan? Kudengar Yu Yuiwei bilang nilaimu sangat bagus, kenapa kamu belum menetapkan tujuan? Wang Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ya, dalam ujian tiruan 2 bulan lalu, saudara Fang Yu mendapat peringkat pertama di sekolah. Kepala sekolah kami menyebutkan nama saudara Fang Yu, kata Yu Yuiwei. Xiao Yu, kamu harus punya tujuan. Ujian masuk perguruan tinggi adalah salah satu hal terpenting dalam hidupmu. Kamu tidak bisa memperlakukannya begitu saja, kamu harus membuat rencana dengan baik. Wang Yan membujuk. Baiklah, kalau begitu aku mungkin akan mengambil Universitas Beijing atau semacamnya, kata Fang Yu. Universitas Beijing, tentu saja akan luar biasa. Ini adalah universitas terbaik di Tiongkok, tetapi nilainya juga sangat menuntut. Xiao Yu, kamu harus bekerja keras, kata Wang Yan. Saudara Fang Yu, tujuan saya juga Universitas Jingcheng. Anda akan diterima di Universitas Jingcheng tahun ini, dan saya akan mengikuti ujian tahun depan. Kita masih bisa menjadi alumni. Yu Yuiwei berkata dengan gembira. Setelah sekolah usai pada siang hari berikutnya, Fang Yu hendak pergi ke kafetaria untuk makan siang, tetapi menerima telepon dari Qin Yimo. Selama ini, dia jarang menghubungi Qin Yimo. Fang Yu, bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memiliki bahan yang lebih baik daripada Tiandou Spar? Bisakah kamu memberiku bahannya sekarang? Kata Qin Yimo. Mendengar kata-katanya, Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian teringat bahwa dia memang mengatakan ini. Dan bahan-bahan itu persis dengan skala pada Thunder Jiao yang dibunuh Fang Yu di bawah Li Jiang sebelumnya. Sisik Lei Jiao beberapa kali lebih berharga daripada Tiang Tiandou. Karena atributnya lebih cocok untuk dijadikan senjata atau senjata sakti. Aku bisa mengantarmu untuk mengambilnya, kata Fang Yu. Setengah jam kemudian, mobil Qin Yimo sampai di pintu sekolah menengah Jianghai. Fang Yu masuk ke dalam mobil dan berkata, kemudikan mobil ke trotoar di samping Li Jiang. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Bukankah kamu bilang ingin mengajakku mengambil materi? Qin Yimo bertanya. Bahannya ada di sana, kata Fang Yu. Qin Yimo sedikit mengernyit dan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Fang Yu, tapi dia tetap menyuruh pengemudi pergi sesuai dengan kata-kata Fang Yu. Qin Yimo hari ini mengenakan setelan profesional, tetapi karena cuaca panas, kancing mantelnya tidak dikancing, sehingga memperlihatkan kemeja putih di dalamnya. Dia memiliki riasan tipis di wajahnya, dan rambutnya diikat, bukan ke belakang. Kamu sepertinya sibuk akhir-akhir ini, kata Qin Yimo di dalam mobil. Ya, saya menjalankan beberapa tempat, kata Fang Yu. Kemarin lusa, ada seorang pria bernama Dao Tian yang membuat sensasi di seluruh wilayah militer Huaxia. Setiap keluarga besar di ibu kota telah mendengarnya. Qin Yimo memandang Fang Yu, matanya yang indah berbinar, dan bertanya,
orang ini, apakah itu kamu? Ya, Fang Yu mengangguk. Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke kompetisi atas nama wilayah militer? Dan juga melukai para Xiao Chen dari keluarga Xiao. Qin Yimo mengerutkan kening dan berkata, baru saja membicarakan tentang kerjasama dengan seseorang, kata Fang Yu dengan tenang. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak sesederhana itu. Kamu telah melukai Xiao Chen dengan parah. Dengan gaya keluarga Xiao, kamu tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Keluarga Xiao, mereka sangat kuat. Fang Yu mengangkat alisnya. Qin Yimo mengerutkan kening dan berkata, bagaimana menurutmu? Kekuatan mereka tidak besar atau kecil. Alasan utamanya adalah latar belakang militer mereka sangat dalam, dan kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka. Oh, tidak apa-apa, bukan aku yang melukai Xiao Chen dengan parah, tapi Dao Tian. Fang Yu tersenyum. Apakah menurutmu identitas palsu bisa menutupi segalanya? Jangan meremehkan keluarga Xiao. Jika mereka ingin memeriksanya, mereka pasti akan menemukan identitasmu yang sebenarnya, kata Qin Yimo. Apapun yang mereka inginkan, mari kita bicarakan ketika mereka menemukannya, kata Fang Yu. Tentu saja Fang Yu tahu bahwa identitas palsu Dao Tian dapat dengan mudah terungkap. Misalnya pemesan yang saya temui kemarin pagi, dia tahu identitas aslinya. Namun, Fang Yu tidak peduli apakah identitasnya terungkap. Fang Yu tidak memperhatikan keluarga Xiao, orang yang tertib. Saat ini, dia hanya peduli pada dua hal. Hal pertama adalah periode pemurnian 10.000 lapis. Hal kedua adalah berita sisa-sisa istana Xian. Melihat Fang Yu tidak peduli, Qin Yimo tidak banyak bicara. Tentang keluarga Xiao, dia juga belajar dari kakeknya. Qin Wudao tidak mengatakan apapun tentang ini. Jelas dia juga merasa keluarga Xiao tidak dapat membantu Fang Yu. www.novelringan.com dan mobil dengan cepat melaju ke trotoar di sebelah Lijiang. Fang Yu berlari setiap pagi di tempat ini. Faktanya, Fang Yu tidak dapat mengingat lokasi tepatnya, jadi dia meminta pengemudi untuk berhenti dan berjalan di trotoar bersama Qin Yimo. Di mana bahannya? Qin Yimo bertanya dengan tatapan bingung. Di bawah sini, kata Fang Yu sambil menatap Lijiang. Di sungai, wajah Qin Yimo sedikit berubah, terkejut. Yah, tapi aku tidak ingat persis lokasinya, aku harus menemukannya, kata Fang Yu. Bagaimana materialnya bisa berada di dasar sungai? Qin Yimo hampir bingung dan bertanya, materi apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Sisik dan bola mata Lei Jiao, jawab Fang Yu santai sambil berjalan. Sisik Lei Jiao, Qin Yimo terkejut, lalu wajahnya berubah drastis. Lei Jiao, seekor ular yang telah berkultivasi selama 1000 tahun menjadi seekor naga, dan seekor naga telah berkultivasi selama 1000 tahun untuk menjadi seekor naga. Oleh karena itu, Jiao juga disebut setengah naga. Bukankah monster-monster level ini sudah punah di dunia? Kamu, apakah kamu serius? Qin Yimo memandang Fang Yu, matanya yang indah melebar, dan matanya sangat terkejut. Tentu saja benar, sepertinya dekat sini. Kamu menunggu di sini, aku akan turun dan melihat, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan ke tepi Lijiang dan melompat turun. Berdebar, di trotoar, Qin Yimo masih sok, menatap kosong ke sungai. Fang Yu perlahan tenggelam ke dasar sungai, tanpa melihat tubuh Lei Jiao. Seharusnya masih di depan. Fang Yu berenang ke depan, dan segera melihat bayangan gelap muncul di dasar sungai di depan. Menemukannya, Fang Yu perlahan berenang ke depan. Tapi setelah dia melihat tubuh Lei Jiao dengan jelas, ekspresinya berubah. Bab 218 Orang Aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Thunder Jiao di depannya hanya memiliki kerangka, sisik, mata, dan bahkan daging dan darah di atasnya telah hilang. Sial, siapa yang melakukannya? Ekspresi Fang Yu jelek, dan dia berjalan ke depan dan dengan hati-hati mengamati tubuh Thunder Jiao ini. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah kerangka. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Ini adalah dasar Lijiang, dan lokasinya masih sangat acak. Mustahil bagi orang biasa untuk menemukan mayat Lei Jiao tergeletak di dasar sungai. Fang Yu awalnya mengira lokasi ini aman, tetapi dia tidak memikirkannya. Setelah lebih dari sebulan, sampahnya hilang. Meskipun benda-benda di tubuh Lei Jiao tidak berguna baginya, tapi Lei Jiao ini dibunuh olehnya, yang merupakan hasil kerja kerasnya.
Dan sekarang, hasil jeripayahnya telah dicuri oleh orang lain. Fang Yu sedikit marah, melihat kerangka Lei Jiao. Segera, alisnya mengerutkan kening. Tidak benar, dia mengira pada awalnya bahwa itu adalah pencurian sisik, daging, dan darah Thunder Jiao secara artifisial, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya tidak seperti itu. Secara artifisial, tidak mungkin menghilangkan daging dan darah Lei Jiao dengan begitu bersih. Tahukah Anda, selain kekuatan petir pada tubuhnya, yang paling kuat adalah dagingnya. Sisik di tubuhnya lebih keras daripada tiang Heaven Dou. Setiap inci daging dan darahnya sepadat batu, dan sulit ditembus. Bahkan Thunder Jiao yang sudah mati tidak bisa dipotong begitu saja, apalagi membuatnya begitu bersih, hanya menyisakan kerangkanya. Selain itu, sisik dan bola mata Thunder Jiao memang merupakan bahan yang sangat bagus. Tapi daging dan darahnya tidak ada gunanya, dan nilainya bahkan jauh lebih rendah dari kerangkanya. Merupakan proyek yang sangat sulit untuk menghilangkan semua daging dan darah Lei Jiao dan membawanya pergi. Tidak ada yang lain selain daging dan darah. Fang Yu sedikit mengernyit, dan setelah memikirkannya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Sisik, daging, dan bola mata Lei Jiao tidak diambil, tetapi ditelan. Makhluk yang bisa menelan mayat Lei Jiao dengan begitu bersih. Apakah itu monster tingkat tinggi lainnya? Fang Yu mengamati dasar sungai di sekitarnya. Jika raksasa lain muncul, pasti ada jejak yang tertinggal di dekatnya. Tetapi Fang Yu mengamati untuk waktu yang lama, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lupakan saja, naik dulu. Fang Yu tahu bahwa tidak akan ada hasil jika dia tetap berada di dasar sungai. Setelah memikirkannya, dia berenang ke arah kerangka itu, mematahkan tulang naga petir sepanjang lengan dengan kedua tangannya, dan kemudian mulai melayang. Bagaimanapun, dia berjanji pada Qin Yimo untuk memberinya materi yang lebih berharga daripada tiang Tiandou. Karena tidak ada sisik Thunder Jiao, sebaiknya ganti dengan tulang yang nilainya lebih rendah. Benda ini adalah tulang naga petir. Jika keras, jaraknya setidaknya 55 hingga 5 derajat dari tiang ember langit. Fang Yu menyerahkan tulang naga petir di tangan Qin Yimo. Seru Qin Yimo dan hampir tidak memegang tulang naga guntur. Terlalu berat, sepotong tulang yang panjangnya kira-kira sama dengan lengan, beratnya hampir 60 atau 70 kati. Setelah memegangnya dengan kuat, Qin Yimo melihat Fang Yu dengan tangan kosong, dan bertanya-tanya, bukankah itu berarti ada timbangan? Fang Yu tersenyum canggung, dan berkata, sisiknya hilang. Hilang, wajah Qin Yimo berubah sedikit dan bertanya, apakah itu dicuri? Atau, petik 2, saya belum menemukan jawabannya. Hanya ada kerangka tergeletak di bawah mayat naga guntur sepanjang 30 atau 40 meter, Fang Yu berkata, namun, tulang naga petir juga merupakan bahan yang bagus. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mengirim seseorang untuk mengambil seluruh kerangka di bawah sungai. Qin Yimo melihat tulang Lei Jiao di tangannya dan berkata, tulang Lei Jiao, seharusnya baik-baik saja. Untuk apa kamu menggunakannya? Fang Yu bertanya. Qin Yimo mengangkat kepalanya, memandang Fang Yu, dan berkata, malam ini, Jiangnan Huamanlou akan mengadakan pameran perdagangan. Syarat untuk masuk ke pameran perdagangan ini adalah Anda harus membawa setidaknya satu barang langka dengan nilai perdagangan tinggi. Saya khawatir barang di tangan saya tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi saya meminta materi dari Anda. Meskipun tidak ada sisik naga guntur, tulang naga guntur seharusnya cukup untuk memasuki arena. Pameran dagang apa? Kondisi masuknya sangat keras. Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hanya pameran harta karun. Sepertinya diadakan oleh pedagang senjata ajaib terkenal. Karena kondisi masuknya yang sulit, pemandangannya seharusnya tidak terlalu besar. Namun, ini pertama kalinya saya berpartisipasi, dan saya tidak tahu situasi spesifiknya, kata Qin Yimo. Oh, Fang Yu mengangguk. Kamu, temani aku pergi bersamamu. Qin Yimo memandang Fang Yu dan bertanya, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Namun, aku sangat penasaran dengan pertukaran ini, jadi aku bisa pergi ke sana, kata Fang Yu. Pada pukul 7.30 malam, Fang Yu dan Qin Yimo tiba di Huamanlou yang terkenal di Jiangnan. Huamanlou merupakan bangunan kuno yang dibangun lebih dari 1000 tahun lalu dengan sejarah yang panjang. Kemudian, setelah beberapa kali renovasi, itu telah menjadi salah satu tempat pemandangan paling terkenal di Jiangnan.
Letaknya di danau buatan. Untuk masuk ke Huamanlou, Anda harus berjalan terlebih dahulu melewati jembatan batu di danau buatan. Di kedua sisi jembatan batu, lentera-lentera kecil berjajar, dan di danau buatan banyak terdapat bunga teratai. Sebelum menuju jembatan, dua pria tua berjubah biru meminta Qin Yimo untuk memajang barang yang akan diperdagangkan malam ini. Qin Yimo meminta Fang Yu mengeluarkan tulang naga petir dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Ini adalah monster tingkat 8, kerangka Lei Jiao, kata Qin Yimo. Lei Jiao, kedua lelaki tua itu saling melirik, mata mereka terkejut. Sebagai penilai, mereka telah melihat banyak benda aneh, namun ini pertama kalinya mereka melihat tulang naga petir. Seorang lelaki tua mengambil tulang naga petir di tangannya dan merasakan beban yang berat. Tapi dia belum pernah melihat Lei Jiao, dan dia tidak yakin itu adalah tulang Lei Jiao. Namun, dia tidak perlu yakin akan hal ini. Seberapa bagus tulang ini, hanya perlu melakukan percobaan. Kali ini, dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, lalu membuka tutup botolnya, menuangkan beberapa tetes ke tulang Thunderbird. Tusuk, beberapa tetes cairan menetes ke tulang naga petir, segera menguapkan semburan gas putih. Setelah gas putih menghilang, tulang Thunder Jiao masih mulus, tidak meninggalkan bekas. Masuk, orang tua itu mengembalikan tulang Thunder Jiao ke tangan Fang Yu. Setelah itu, Qin Yimo dan Fang Yu berjalan bersama ke jembatan batu. Cukup bagus di sini, Fang Yu memuji sambil melihat pemandangan sekitarnya setelah berjalan di jembatan batu. Humanlou adalah tempat pemandangan yang namanya sama dengan Danau Yuexin, tentu lumayan, kata Qin Yimo. Mereka berdua sedang berjalan di atas jembatan batu, dan tidak jauh di depannya, ada sebuah bangunan antik. Ciri khas dari bangunan kuno ini adalah bagian luar bangunannya ditanami bunga-bunga dengan berbagai bentuk dan warna. Sebelum mendekat, aku bisa mencium wangi bunga segar yang menyegarkan hatiku. Ruang interior Huamanlou tidaklah kecil, dan memiliki 5 lantai. Namun, kebanyakan orang terkonsentrasi di lantai 1 yang cukup ramai. Fang Yu menyapunya sesuka hati dan mengetahui bahwa banyak orang yang hadir adalah seniman bela diri. Di antara mereka, ada orang-orang di ranah master gelombang www.novelringan.com. Gelombang ada lebih dari selusin master di Banbu, dan ada banyak pejuang yang merupakan bawaan. Saat ini, Fang Yu melihat wajah yang dikenalnya. Li Xiaomo sedang berbicara dan tertawa dengan seorang pria paruh baya berjubah. Fang Yu melihat ke arah lain dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Zhong Yuan, Zhong Liu, Ji Rumei, Ji Dongshan. Ada juga beberapa orang yang belum mengetahui nama Fang Yu. Ada banyak orang di sini, kata Fang Yu sepenuh hati. Namun, orang-orang ini sedang berbicara, dan tidak ada yang memperhatikan Fang Yu. Saya melihat seorang kenalan, dan saya pergi untuk berbicara. Qin Yimo berkata pada Fang Yu. Pergilah, aku akan berjalan-jalan di sekitar sini, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Qin Yimo berjalan ke depan, sementara Fang Yu tetap di tempatnya. Tempat yang begitu besar, tidak menyediakan makanan atau semacamnya. Fang Yu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun untuk dimakan. Jadi dia berjalan ke tepi lantai pertama dan melihat ke danau buatan di luar. Setelah menonton beberapa saat, ekspresi Fang Yu berubah dan dia melihat ke jembatan batu di atas danau buatan. Di jembatan batu, sesosok tubuh berpakaian hitam sedang berjalan menuju Huamanlou. Melihat sosok ini, Fang Yu sedikit menyipit. Dia merasakan nafas yang aneh. Itu terpancar dari orang ini. Alasannya aneh karena nafas ini cukup rumit. Secara umum, setiap orang memiliki nafasnya masing-masing, yang unik dan tetap. Namun aura yang terpancar dari bayangan hitam ini jauh lebih dari satu, melainkan beberapa, bahkan lebih dari selusin. Setiap napas sangat berbeda. Ada nafas di dalamnya yang membuat Fang Yu merasa sedikit familiar. Orang ini terlalu aneh. Bab 219/1 cermin pecah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Sosok ini berjalan tidak terburu-buru atau lambat, dengan kepala tertunduk, dan wajahnya tidak terlihat. Tapi saat dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya, dan melihat kemana Fang Yu berada. Dan Fang Yu juga menatapnya. Kedua mata itu bertemu di udara. Fang Yu hanya melihat sepasang mata. Pasalnya, bagian bawah mata ditutup matanya.
Yang mengejutkan Fang Yu adalah murid orang ini. Warnanya sebenarnya putih pucat. Orang ini memandang Fang Yu dengan mata kosong dan tanpa emosi. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasa orang ini sedang menyeringai padanya. Wajah orang ini ditutup matanya, dan tidak ada ekspresi yang terlihat, tetapi Fang Yu merasa seperti itu. Setelah melihat Fang Yu selama beberapa detik, orang ini mengalihkan perhatiannya dan terus berjalan menuju Huamanlou. Fang Yu sedikit mengernyit. Orang ini terlalu aneh. Tubuhnya tidak hanya memancarkan selusin aura berbeda, tetapi matanya juga tidak terlihat seperti manusia. Tuan Fang. Saat Fang Yu sedang berpikir, suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Fang Yu menoleh dan melihat Jirumei dengan senyuman di wajahnya. Jirumei mengenakan gaun malam berwarna putih, dengan rambut keriting di atas kepala, dan wajahnya sedikit berbedak, terlihat cantik dan mengharukan. Tapi wajahnya sangat mirip dengan Leng Sun Suang saat itu. Fang Yu hanya melihatnya sekilas, dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Tuan Fang, sudah lama sekali. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Jirumei berkata dengan heran. Aku akan menemani teman-temanku berjalan-jalan di sekitar sini, kata Fang Yu. Berkeliaran, bukankah Tuan Fang ingin menukar sesuatu? Akan ada banyak barang langka dalam pertemuan pertukaran malam ini. Mungkin ada pil dalam monster yang dibutuhkan Tuan Fang, kata Jirumei. Saya tidak membawa apapun, dan saya tidak bisa berdagang sama sekali, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, jika Tuan Fang memiliki sesuatu yang Anda sukai, katakan saja kepada saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda menukarnya. Jirumei tersenyum dan berkata, Oke, mari kita lihat, kata Fang Yu. Nona Ji, saat ini, suara seorang pria terdengar. Mendengar suara ini, wajah Jirumei sedikit berubah. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria berusia 30-an yang berkacamata emas berdiri di depannya. Tuan Su, halo, Jirumei berkata dengan sopan. Ini adalah pemimpin pasukan bawah tanah Jiangnan, putra Zhu Bao, Zhu Chao. Jirumei dan Zhu Chao telah bertemu 2 atau 3 kali di berbagai kesempatan, dan sejak itu, Zhu Chao terus mengganggu dan mengganggunya. Nona Ji, aku tahu aku pasti akan melihatmu di sini. Benar saja, aku baru saja datang ke sini belum lama ini, dan aku baru saja memindainya, dan aku melihatmu, haha. Zhu Chao tersenyum. Di belakang Zhu Chao, diikuti oleh seorang pria parubaya berjubah biru, basis budidayanya berada di master setengah langkah. Tuan Zhu, jika Anda tidak punya apa-apa lagi, saya akan. Jirumei tidak ingin berbicara dengan Zhu Chao untuk sementara waktu. Pada saat ini, Zhu Chao melirik Fang Yu dan sedikit menyipitkan mata. Siapa ini? Jirumei melirik Fang Yu dan berkata, dia adalah temanku, Tuan Fang Yu. Fang Yu, Zhu Chao merasa nama itu familiar, tapi dia tidak memiliki kesan yang mendalam. Dia tidak banyak berpikir, dia hanya bingung. Bagaimana Fang Yu, seorang anak laki-laki berbulu dengan pakaian sederhana dan temperamen biasa, bisa menjadi teman Jirumei? Sejak pertama kali dia melihat Jirumei, dia sangat tergila-gila dengan wajah Jirumei. Sejak saat itu, dia ingin mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Jirumei, dan ingin merendam Jirumei di tangannya. Namun reaksi Jirumei dingin, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Karena Jirumei bukanlah wanita biasa, dia adalah putri dari keluarga Jiangnan-ji. Dengan latar belakang tersebut, Zhu Chao tak berani mendominasi haluan seperti wanita lainnya. Dia harus mengandalkan pesona pribadinya untuk memenangkan hati Jirumei. Tapi barusan, melihat Jirumei dan Fang Yu berbicara dengan gembira, kecemburuan muncul di hatinya. Bagaimana wanita yang disukainya bisa begitu dekat dengan pria lain? Tuan Fang, halo, saya Zhu Chao, dan semua orang di jalan suka memanggil saya Tuan Zhu, haha. Zhu Chao memaksakan senyum, dan Fang Yu berkata. Tapi Fang Yu mengabaikannya begitu saja. Saat ini, orang yang memancarkan aura aneh telah masuk ke Huamanlou. Fang Yu menatap sosoknya, sedikit mengernyit. Hei, nak, Tuan Zhu sedang berbicara denganmu, pernahkah kamu mendengarnya? Grandmaster setengah langkah di belakang Zhu Chao memelototi Fang Yu dan berkata. Fang Yu meliriknya, baru saja hendak berbicara. Selamat datang semuanya di pameran perdagangan ini. Saya Jubao asli, dan semua orang harus mengenal saya. Oleh karena itu, saya tidak akan memperkenalkan diri. Kali ini, seorang pria gendut, berdiri di sudut tangga menuju lantai 2,
dengan senyuman di wajahnya, berkata kepada orang-orang di bawah. Orang-orang yang sedang berbicara satu sama lain segera berhenti berbicara dan melihat ke arah Jubao yang asli. Ini bukan pertama kalinya banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam pameran dagang ini. Prosesnya harus sangat jelas. Berdiri saja di tempat saya sekarang dan keluarkan harta yang saya bawa untuk menggambarkan nilainya. Pihak yang berkepentingan dapat menawar dan melakukan barter. Anda juga dapat memperdagangkan uang secara langsung, dengan cara apapun, selama kedua belah pihak setuju. Oke, jangan terlalu banyak bicara yang tidak masuk akal, pameran dagang resmi dimulai. Menurut tradisi, pertama-tama saya akan melempar batu bata untuk menarik batu giok. Zhenbao Jubao tersenyum tipis, mengeluarkan tas penyimpanan dari sakunya, dan mengeluarkan barang berbentuk kipas dari tas penyimpanan. Saat dia menunjukkan benda ini di depan semua orang tahu bahwa itu sebenarnya adalah cermin. Cermin ini jelas bukan cermin yang utuh, melainkan bagian dari keseluruhan cermin, dan sudah cukup usang, terlihat agak tua. Coba tebak, apa fungsi cermin yang tidak lengkap ini? Kata Zhenbao sambil tersenyum misterius. Semua orang berbicara sebentar, dan semua orang tahu bahwa orang asli yang diambil Jubao tidak akan pernah menjadi sampah, itu pasti barang bagus kelas 1. Saya kira itu adalah senjata ajaib, kondensor, yang dapat mengubah cahaya menjadi kekuatan untuk menyerang. Kelihatannya sangat bobrok, dan masih ada bagian besar yang hilang. Sepertinya itu bukan senjata ajaib. Mungkin itu hanya barang antik. Bagaimana bisa itu barang antik? Apakah kamu melihat senyuman di wajah real Jubao? Menurutku itu pasti bagus. Tapi apa fungsinya? Aku tidak tahu. Tidak ada yang menebaknya. Kalau begitu aku akan mengatakannya saja. Kata real man Jubao sambil bermain-main dengan cermin yang tidak lengkap. Ini adalah senjata ajaib untuk perlindungan tubuh. Saya tidak tahu nama aslinya. Saya akan menamakannya cermin roh, kata pria asli Jubao. Cermin, senjata ajaib. Cermin pecah ini tidak terlihat seperti senjata ajaib. Semua orang berbicara sebentar. Jubao asli, apa fungsinya? Bisakah kamu mendemonstrasikannya? Seseorang bertanya. Tentu saja, harus ada master yang kuat di bidang master. Tolong pertahankan salah satunya, kata Zhenbao. Semua orang berbicara lagi, dan kemudian seorang pria berjubah ungu keluar. Itu Serigala Merah. Master Sekte Gerbang Serigala Merah. Dia juga ada di sini. Saat dia melihat pria ini, seseorang berseru. Gerbang Serigala Merah adalah sebuah sekte di daerah Huaibei. Gaya sekte dikenal dengan gayanya yang arogan dan mendominasi. Bisa dikatakan terkenal kejam di Huaibei. Banyak pejuang yang sangat membenci mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Ketika dia berada di Gunung Baichuan, Fang Yu bertemu dengan murid klan Serigala Merah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Cilang melihat ke arah Jubao yang asli dan berkata, saudara Serigala Merah juga ada di sini. Sudah lama sekali. Mayastik Jubao tersenyum dan menyapa Serigala Merah, sebelum berbalik dan berkata dengan tegas, saudara Serigala Merah, kamu menamparku dengan energi yang sebenarnya. Boom, Cilang sedikit mengernyit. Yah, tapi hati-hati, bom saja aku. Jangan hancurkan Huamanlou gelombang www.novelringan.com gelombang atau aku tidak mampu membelinya. Zhenbao Jubao tersenyum. Mendengar kata-kata Jubao yang asli, orang-orang di sekitarnya berseru. Sebenarnya membiarkan seorang Grandmaster terkenal menamparkan telapak tangan dengan energi yang menyebalkan. Kekuatan ini bukan main-main. Namun saat ini, aura di tubuh Serigala Merah sudah meningkat. Kemarahan pucat terkondensasi dari telapak tangan kirinya, yang ditembakkan dengan satu telapak tangan. Ledakan, Zenki meledak menuju harta karun Jubao yang sebenarnya. Pada saat ini, cermin yang tidak lengkap di tangan Zenren Jubao bersinar dengan cahaya. Keemasan, cahaya keemasan menyebar, seperti perisai, menutupi tubuh real Jubao. Energi sebenarnya yang ditembakkan Serigala Merah, ketika menyentuh perisai yang dibentuk oleh cahaya keemasan, menghilang seketika. Setelah cahaya keemasan bertahan sekitar 5 detik, perlahan menghilang. Dan Zhenbao Jubao masih berdiri di tempat, dengan senyuman di wajahnya, tanpa kerusakan apapun. Semua orang gempar. Senjata ajaib pertahanan diri semacam ini adalah barang impian bagi semua orang yang hadir. Setelah pengujianku, batas atas dari cermin roh ini dapat menahan serangan penuh dari Grandmaster, kata Zhenbao. Saya ingin membeli. Berapapun harganya, saya akan membelinya. Dengan senjata ajaib ini,
itu setara dengan beberapa nyawa lagi. Bagaimana saya bisa membelinya? Tuan yang hebat bisa memblokir serangan penuh. Atribut pertahanan ini terlalu kuat, kan? Orang-orang di lantai pertama bersemangat dan berseru berulang kali. Saat ini, mata Fang Yu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat alat suci ini di sini yang pernah membuat banyak biksu menjadi gila. Di sudut lain lantai pertama, pria aneh dengan wajah tertutup juga sedang melihat ke cermin pecah di tangan manusia sejati Jubao, dengan cahaya bersinar di mata abu-abunya. Bab 220, Xuan Luojing. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Xuan Luojing. Orang asli yang dipegang Jubao di tangannya adalah bagian dari alat suci cermin Xuan Luo. Lebih dari 3000 tahun yang lalu, Xuan Luojing ditemukan di reruntuhan suci, dan ia dilahirkan, menimbulkan sensasi di seluruh dunia kultivasi. Kekuatan cermin Xuan Luo tidak hanya tercermin pada atribut pertahanannya. Yang lebih kuat adalah atribut ofensifnya. Cermin ini bisa memantulkan semua serangan. Cermin Xuan Luo yang lengkap dapat memantul tanpa pandang bulu bahkan dengan pukulan penuh dari kekuatan puncak masa kesusahan. Senjata suci yang begitu kuat membuat kekuatan besar dunia budidaya tidak bisa duduk diam, dan satu demi satu menembak dan berkompetisi. Setelah pertempuran berdarah, Xuan Luojing mengubah lebih dari selusin master satu demi satu, dan akhirnya jatuh ke tangan periode transendensi yang kuat dan kuat. Setelah itu, saat kekuatan besar masa kesengsaraan melonjak menjadi peri, Xuan Luojing juga menghilang ke dunia. Siapa sangka hari ini, lebih dari 3000 tahun kemudian, saya dapat melihat kembali bagian cermin Xuan Luo yang tidak lengkap. Fang Yu melihat pecahan cermin Xuan Luo di tangan manusia sejati Jubao, matanya sedikit terkejut. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir pun kaget sekaligus heboh. Orang-orang ini tidak tahu apa cermin Xuan Luo, mereka hanya tahu bahwa senjata ajaib ini memiliki sifat pertahanan yang kuat. Dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Nyawa adalah hal yang paling berharga, dan nilai dari benda yang dapat melindungi kehidupan secara alami tidak perlu disebutkan lagi. Tuan Jubao, Anda dapat segera menentukan harganya. Saya harus membeli cermin psikis ini. Aku menginginkan benda ini, Hu Haitao. Jangan ambil siapapun dariku. Kamu kentut. Semakin tinggi harganya. Terdengar teriakan keras di lantai 1, dan suasananya cukup hangat. Pria sejati Jubao tersenyum, memandang orang-orang di bawah, dan berkata, Anda dapat melihat bahwa semua orang menyukai senjata ajaib ini. Soal harga, saya tidak akan menentukan harganya. Semua yang hadir adalah teman saya. Walaupun semua orang menanyakan harganya, saya melihat cocok dan saya akan menukarnya. Mendengar perkataan pria sejati Jubao, suasana di lantai pertama mencapai klimaks. Saya bersedia menukar 20 pil kelas atas untuk budidaya cermin roh. Aku membuat tiang tiandou, seukuran kepalan tangan. Jika tidak cukup, aku masih punya satu di rumah. Saya dapat memproduksi tanaman herbal berumur 10.000 tahun. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan ini secara alami memiliki banyak hal baik di tangan mereka. Tuan Fang, hanya cermin pecah ini yang tidak kuat, tetapi jika Anda dapat menemukan sisa bagian yang tidak lengkap dan memasangnya kembali, itu akan menjadi sangat kuat, kata Fang Yu. Jiru Mei melihat pecahan cermin di tangan Zhen Zhen Jubao, dengan keterkejutan di matanya yang indah. Penawarannya terdengar satu demi satu, tetapi Jubao yang asli hanya tersenyum dan tidak pernah berbicara. Jelas, tidak ada tawaran yang memuaskannya. Jubao, berikan aku cermin psikis ini. Pada saat ini, suara tebal yang menyebar dengan truki menyebar ke seluruh lantai pertama. Kebisingan di lantai pertama segera menghilang, dan semua orang melihat ke arah pengeras suara. Itu adalah serigala merah. Cilang menatap pria asli Jubao yang berdiri di sudut tangga, wajahnya tenang. Mayastik Jubao memandang serigala merah dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, Saudara serigala merah, tentu saja saya ingin memberi Anda cermin pelindung secara langsung, tapi ini adalah pameran dagang, kita masih harus mengikuti aturannya. Selama itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Sekte Serigala Merah, aku bisa memberikannya padamu. Scarlet Wolf berkata dengan ringan, selain itu, jika kamu memberiku cermin roh, kamu akan menjadi tetua kehormatan dari Sekte Serigala Scarlet kami. Jika kamu datang ke Huaibei di masa depan, di wilayah tersebut,
klan Serigala Merah kami secara alami akan memperlakukan Anda sebagai seorang tamu dan melindungimu dengan baik. Mendengar kata-kata Serigala Merah, ekspresi orang lain yang hadir berubah. Sekte Serigala Merah sangat kuat di wilayah Huaibei. Ini adalah 5 sekte teratas dengan reputasi yang kuat. Banyak prajurit harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihat sekte Serigala Merah. Dengan perkataan Serigala Merah, harta karun sejati Jubao pergi ke daerah Huaibei, yang setara dengan memiliki dukungan yang kuat, penuh godaan. Benar saja, mata real Jubao berbinar. Sebagai seorang pengusaha senjata sakti yang sudah terkenal selama bertahun-tahun, ia telah menghasilkan cukup banyak uang, dan ia memiliki banyak kekayaan alam di tangannya. Oleh karena itu, baginya kekayaan tidak lagi penting, yang lebih penting adalah silaturahmi. Sebelum Guru Long kembali ke Jiangnan, dia memberi hormat pada Guru Long, berharap dapat membangun hubungan yang baik dan membiarkan Guru Long menjadi pelindungnya di Jiangnan. Sangat disayangkan bahwa dalam 2 hari, Guru Long meninggal dan menghilang, dan busur pengunyah matahari juga terbuang sia-sia. Setelah kematian Guru Long, dunia seni bela diri Jiangnan menjadi semakin tandus. Baru-baru ini, Jubao Zhenren sedang bersiap untuk berkembang di wilayah Huaibei. Dan sekarang, Serigala Merah dari Huaibei membuang sebatang ranting zaitun. Dengan hubungan Serigala Merah, dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Huaibei lebih cepat. Kecuali Serigala Merah, orang lain yang hadir tidak bisa memberinya barang dengan nilai yang sama. Memikirkan hal ini, Zhenbao Jubao menunjukkan senyuman cerah dan berkata, "Saudara Serigala Merah telah mengatakan hal ini. Jika Anda tidak membicarakan tentang cermin roh kepada Anda, saya khawatir itu akan memalukan." Sudut mulut Cilang sedikit terangkat. Ia tahu bahwa Zhenren Jubao, orang yang cenderung meradang, tidak bisa tidak menerima kesepakatannya. Mendengar perkataan pria sejati Jubao, semua orang tahu bahwa mereka belum pernah mendapatkan cermin roh ini. Apalagi mereka tidak berani membuat marah Serigala Merah. Orang ini adalah master sekte dari sekte Serigala Merah, dan ranah budidayanya telah mencapai puncak ranah Grandmaster, dan dia memiliki nama di daftar langit. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya sama sekali. Jika hal itu membuatnya marah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah percakapan mereka berdua selesai, Jubao yang asli berjalan langsung ke arah Serigala Merah dan menyerahkan cermin roh kepada Serigala Merah. Serigala Merah mengambil alih cermin roh dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu manusia sejati Jubao, dan tersenyum, "Mulai sekarang, Anda adalah tetua kehormatan klan Serigala Merah kami. Jika Anda menemui kesulitan, tolong bicara dengan saya." Hahaha, Cilang dan orang sejati Jubao mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tertawa bersama. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di sudut lantai pertama, seorang pria berjubah hitam dengan wajah tertutup diam-diam menatap cermin pelindung di tangan Serigala Merah, matanya bersinar dengan cahaya redup. Setelah cermin roh ditukar, suasana di lantai pertama cukup sepi, dan banyak orang yang kecewa. Meskipun dia tahu bahwa apa yang disebut cermin roh ini adalah bagian dari alat suci cermin Xuan Luo saat itu, Fang Yu tidak terlalu tertarik. Jika cermin Xuan Luo lengkap muncul di depannya, dia mungkin masih mencoba mendapatkannya. Jika itu hanya sebuah fragmen, itu tidak perlu dan tidak berguna. Pameran dagang masih berlangsung, dan orang-orang mulai berjalan ke sudut tangga untuk memperkenalkan barang-barang yang mereka bawa. Qin Yimo melihat Fang Yu dan melangkah maju. "Nona Qin." Saat melihat Qin Yimo, Jirumei menyapanya dengan hormat. "Nona Ji, sudah lama tidak bertemu." Qin Yimo tersenyum. Keduanya mengobrol beberapa kata gelombang www.novelringan.com gelombang pada saat ini. Fang Yu diam-diam memperhatikan pria berjubah hitam bertopeng yang berdiri di sudut. Yang paling menarik baginya di pameran malam ini bukanlah apa yang disebut barang langka di tangan orang-orang itu, melainkan pria bertopeng. Orang ini bertingkah aneh. Diam-diam berjalan ke Huamanlou dari jembatan batu, dan setelah masuk, dia berdiri di sudut, tidak bergerak. Kecuali Fang Yu, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikannya. "Datanglah ke pameran perdagangan, tapi jangan berdagang, mengapa kamu datang ke sini?" Fang Yu memandang pria bertopeng itu dan sedikit menyipitkan matanya. "Fang Yu, apa pendapatmu tentang cermin pelindung tadi?" Qin Yimo di samping bertanya saat ini. "Tidak begitu bagus," kata Fang Yu. "Itu bisa menahan serangan penuh dari master seni bela diri. Menurutku, itu sudah sangat bagus." Qin Yimo mengerutkan kening. Apakah kamu ingin mendapatkannya?"
Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu inginkan? Saya sudah menukarkannya dengan orang lain. Lagi pula, menurutku tidak mungkin mengganti cermin roh hanya dengan tulang naga petir. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, tambahkan uang lagi, keluargamu punya banyak uang. Qin Yimo menatap Fang Yu dengan wajah pucat dan berkata, uang bukanlah segalanya, terutama bagi para pejuang. Kecantikan super lainnya. Anak itu, mengapa kamu berbicara begitu baik dengan tingkat kecantikan seperti ini? Berdiri tidak jauh dari sana, Zhu Chao melihat Fang Yu dan Jiru Mei. Qin Yimo melakukan percakapan yang sangat bahagia, dan kecemburuan di hatinya semakin membara. Sebagai putra Zhu Bao, pemimpin pasukan bawah tanah Jiangnan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Jiru Mei secara normal. Tuan Zhu, setelah pertemuan selesai, saya akan membantu Anda mengajarinya makan. Saat ini, petugas di belakang Zhu Chao berkata,